Jangan di keimanan Anda. Oh, nggak bisa. Jangan tanya. Loh, keimanan Itu kan kami tidak tidak bertentangan dengan bahasa Indonesia. Loh, apa sih ini orang? Kamu tanya menghujat itu apa? Saya pakai KBBI. Kenapa? Karena KBBI ini bahasa negara saya. Dan agama Islam tidak bertentangan dengan KBBI ini. Arti menghujat nih. Ya. Kenapa tanya ke Alkitab? Kok Alkitab? KBBI. Tuh kan nggak nyambung kan kamu. Makanya kamu kalau bertanya biar aku yang jawab. Jangan bantah. Bantah aja udah salah. Mana Alkitab? KBBI. Menghujat itu artinya itu. Sepakat nggak? Kak, saya kan naik ke roomnya kakak. Bisa nggak saya berbicara sebentar? Karena begini, saya kasih dua analogi ya. Kata menghujat itu, menghujat gini. Menghujat itu sesuatu yang tidak ada, yang kita ada-adakan. Itu namanya udah menghujat. Itu kata siapa? Kata siapa itu? Tunggu dulu. Menurut saya seperti Kata itu. siapa? Loh, kau siapa? Ahli bahasa. Bukan saya ahli bahasa. Begini, saya kasih Makanya aku contoh. bilang, kalau Bentar. kau mau menyampaikan Nggak nampak. Contoh seperti ini. Ada seorang itu pencuri, namanya contoh. bukan menghujat, itu namanya berbohong. Membedakan Bentar. berbohong dengan menghujat aja nggak pandai kau, Bang. Contohnya gini. Kau, aduh, ganti topi, pakai kacamata hitam kau biar sama kau kayak Edis. Membedakan saya menghujat belajar. dengan berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak ada atau mengada-adakan sesuatu, istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah berbohong. Ah, inilah malasnya aku. Akhirnya aku jadi turun levelku jadi guru bahasa. Bahwa Yesus itu mengawini anak keledai, begitu ya. Contoh berzina sama keledai. Sedangkan saya baca di Alkitab tidak ada tertulis begitu. Apakah itu suatu yang penghujatan atau tidak? Menurut kakak itu Oke. gimana? Mengatakan Yesus mencolok pantat keledai itu pertama fitnah. Kedua Fitnah, itu kan? cacian, itu mencela, maka itu disebut dengan menghujat. Paham? Tapi Nah, itu tolong kau menghujat, bedakan. ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Menunjukkan kebenaran Islam dan membantah setiap tuduhan mereka kepada agama kita Islam. Itu tugas saya. Itulah. Jadi ini saya baca nih komentar nih. Panglima Banten, Uni mata pisau menghujatmu pakai lagu di roomnya. Oke.
apapun fitnahan dan hujatan terhadap saya tidak merendahkan kemuliaan Islam. Tapi kalau agamaku yang difitnah dan dihinakan, aku hina kalau aku diam saja. Dengar baik-baik. Kalau aku dibilang pesundal, dibilang PCS, dibilang setan, dibilang pelakor, dibilang hantu blau, tidak ada gunanya bagi peradaban. Gak ada. Rifa ini, andai pun nabiku pernah diletakkan kotoran onta di kepalanya, nabiku tidak hina, teman-teman. Apalagi cuma dihina sama mulut pemakan B2. Gak ada gunanya. Itu gak penting buat aku. Tapi ketika agamaku yang mereka hina, aku sama seperti tokai kalau tidak membela kemuliaan agamaku, karena aku gak ada gunanya buat agamaku. Aku tahu yang terjadi, aku tahu dalil-dalilnya, terus aku diam sementara mereka menghujat agamaku. Mereka katakan nabiku pedofil, padahal mereka sendiri percaya Tuhan mereka memecahkan perawan ibundanya sendiri dari dalam. Mereka katakan nabi kita itu adalah nabi palsu, sementara Tuhan mereka mengidentifikasikan nabi palsu itu secara ciri-ciri justru merujuk kepada yang mereka anggap rasul. Aku bicara pakai data, tekstual, kontekstual, dan faktual. Jadi bagiku nggak penting, ya. Ini buat kalian semua 600 orang menonton. Wallah nih ya, aku bilang nih, kalian tahu nggak? Jangankan orang yang mengaku Kristen penyembah Yesus, yang syahadatnya sama dengan aku, agamanya Islam, yang adalah saudara-saudara kita juga, bahkan dia sendiri yang mengatakan aku pesundal. Jadi aku nggak perlu takut dengan manusia, nggak perlu, nggak penting aku nih. Dan lagi pula, kalaupun aku misalkannya pernah bersundal, apakah aku tidak berhak membela kemuliaan agamaku? Inilah bagiku penting siripa ini bagi negara, bagi peradaban. Nggak penting, yang penting itu agamaku. Jangan kalian nista, jangan kalian hina agamaku, karena aku berhak untuk membantah hinaan kalian dan berhak untuk melakukan perlawanan sepantasnya. Gitu. Nggak penting, biarin aja. Dikatain bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatain pintar sama orang bodoh itu bukan pujian. Dikatain pesundal sama pemakan babi itu bukan sebuah kenistaan. Tapi nista rasanya ketika aku belajar tinggi, kalian yang bergelar doktor, profesor, S2, S1, punya uang, tahu-tahu lewat di FYP TikTok nabi kalian dibilang pedofil, kalian skip, lewatin doang. Besok di yaumil hisab minta syafaat sama nabi kita ya. Waktu di TikTok lewat nabinya dikatain pedofil sama si mata tumpul sama Robert Lele, ya lewatin TikToknya karena nggak bisa jawab, nggak mau share balik, nggak mau ngelaporin kantor polisi. Ya udah, nanti ketika yaumil hisab bangkit nyari Nabi Muhammad minta syafaat, nabinya dihujat, nabinya dinista, dia diam aja di dunia. Ketika Allahnya dihina-dina, dia diam aja di dunia. Nanti ketika dia menghisap, dia cari bermohon, Tuhanku, Rabbku, Allah, ampuni aku. Malah ngurusinnya nggak penting. Jadi gini, kalau kita sebagai orang yang tahu kita masuk karena berperang, jangan menangis ketika tercowel sedikit. Bahkan ingat kisah anak-anak muda yang membela Rasulullah SAW. Ketika tangannya hendak diputuskan, dia pijak tangannya supaya putus agar tidak menghalangi dia untuk berperang menolong Rasulullah, melanjutkan perjuangan. Iya, kalau perlu putuskan tangan kita kalau mengganggu. Kalau ada tangan ini yang mengganggu, tidak bisa berguna, pijak tangan itu, putuskan, lanjut pakai pedang tangan satu lagi untuk hancurkan penista-penista agama ini. Itu biarin aja. Apa? Bahkan yang mengatakan aku pesundal adalah orang Islam sendiri kok. Nggak penting aku ini. At-Taubah 39, Ti. At-Taubah 39. Nih, Al-Quran kita sudah jelas petunjuk bagi kita. Apalagi yang kurang buat kita semua umat Islam. Kunci surga sudah ada di tangan kita. Mampukah kita menggunakannya? At-Taubah 39. Jadi kalian yang menista agama Allah, penghujat Rasulullah, jangan kalian berharap aku kalau diizinkan punya kekuatan mencabut lidah kalian, ku cabut lidah kalian.
Emang kayak kalian, konon katanya tampar pipi kiri kasih kanan, kesenggol drone aja langsung mau perang dunia ketiga, perang dunia satu, perang dunia kedua, kalian semua yang memulai. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah membela agamanya, Allah akan menyiksa kamu dengan azab siksa yang tidak terperi sakitnya, dan dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas setiap-tiap sesuatu. Lanjut, 40-nya. Keren banget, Allah Akbar. keren banget ayat Al-Quran kita. Kalau kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, yaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah, sedang ia salah seorang dari dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang, tentram kepada Nabi Muhammad dan menguatkan dengan bantuan tentara malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan kaum kafir kalah dengan sehina-hinanya, dan kalimat Allah ialah yang tertinggi selama-lamanya, karena Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah Masya Allah. Akbar. Allahu Akbar. Jadi cacian hinaan kaum kafir itu tidak mempengaruhi apa-apa bagi kita sebenarnya. Tetapi justru ketika kita diam kezoliman ini terjadi, kita melihat saudara kita mereka hantam anak kecil saudara kita, kelaparan kita lihat, dan kita tidak tergerak hatinya. Setidaknya belajar teman-teman, setidaknya hiduplah untuk kemuliaan Islam. Setidaknya kalau tidak mampu mendakwahi orang, tidak mampu menunjukkan kemuliaan Islam, mari sama-sama kita punya akhlak agar Islam itu tidak tercela, karena mereka melihat Islam itu dari perilaku kita. Aku akui, aku belum sempurna akhlakku, karena aku adalah orang yang sedang berperang melawan kafir-kafir pemakan B2 yang menghina nabiku. Dan mungkin aku akan seperti ini. Kenapa? Karena aku ada di medan perang, perang argumentasi, perang pemikiran. Kali ini kita dalam perang pemikiran, dan aku memang siapkan senjata aku setajam-tajamnya. Makanya setiap perkataanku ini, kalau ada yang bisa bantah, naik ke atas. Kalau ada yang bisa bantah, naik ke atas. Kalau kalian tidak bisa bantah, ya makanlah semua itu. Gitu. Subhanallah, keren banget agama kita ini ya. Sejarahnya zaman dulu Allah perlihatkan tuh. Waktu waktu Umar Ibnu Khattab mengambil kampung halaman Yesus, 300 tahun damai. Giliran di tangan anak-anak Teos hancur berantakan, perang salib. Sekarang mau dikuasai lagi sama Yahudi. Ya, giliran keren banget Islam ini, serius. Yang keren tuh Islam, guys. Maha kuasa Allah, maha mulia Allah, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dan mereka tidak akan pernah tahu ini. Mana tahu si Edis ini? Mana ngerti Edis tentang geopolitik ini? Mana si Edis yang taunya apa? Memfitnah Dr. Zakir Naik dituduh HIV. Si Edis itu mak-mak gibahan. Yang dia cari itu adalah apa-apa yang memang menyenangkan hati umat Kristen yang selama ini sudah tersakiti hatinya mendengarkan narasi-narasi aku dan Bang Zuma. Mana ada literasi kayak gini dihadirkan Edis ini, mana ada? Nih, makanya Sebentar, At-Taubah 52 bagus. Ini untuk antum, untuk semoga ya. Kita berharap ini ayat untuk kita. Katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dan dua kebaikan. Tuh, gara-gara hari kami ikut ada bagian daripada keterbatasan kami membela agama Allah, melawan fitnah-fitnah, mengkanter fitnah-fitnah. Ya, Allah katakan hanya akan dua kebaikan yang akan didapatkan. Dan kami menunggu bagi kamu bahwa Allah akan memberikan kepadamu ajab yang besar dari sisinya, atau ajab dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sungguhnya kami menunggu bersamamu. Ya, kami berjuang dua kebaikan dalam konsep peperangan, iskariman au mati syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid, Itu yang kami tunggu-tunggu. Iskariman au mati syahidan. Kalian apa? Membenci kami, membiarkan lewat ketika ada hujatan kepada Allah, kepada Rasulnya. Kalian lewat, lebih cenderung menonton Pargoy. Habiskan waktu untuk nonton Pargoy. Allah tidak demikian untuk kami. Allah palingkan itu semua. Allah fokuskan kami kepada apa yang harus kami katakan. Tentunya dengan keterbatasan yang kami miliki.
Tetapi Allah suka dengan itu. Betul. Kami saling mengingatkan, Utripa mengingatkan kami, hati-hati Pak Angon, jangan berlebihan. Kalau saya mati, saya dengar tadi, kalau saya mati saya sudah berpesan kepada Pak Angon, kepada kita semua. Kita tidak membenci mereka. Kita hanya diwajibkan oleh Allah apa yang kita mampu. Nasihat arahan yang sangat bagus. Kami tidak over, tidak berlebihan, tidak gulu. Dalam apa? Dalam rangka menegak keadilan. Tetap adilah kamu. Jangan sampai menimpakan ketidaknyamanan kepada kaum yang lain. Berbuat adilah. Adil itu mendekatkan kepada takwa. Orang datang kepada kami bertanya, kami welcome, selamat datang, wilujeng wengi, mangga aya naon, ada yang bisa saya bantu, silahkan bertanya sepuasnya. Ini sikap kami sekarang ini. Legowo, silahkan kalau tanya apa. Izinkan kami menjelaskan apa yang mungkin Anda salah dalam menerima berita Islam kepada mulut Anda, telinga Anda. Kebencian yang kamu terima dari guru-guru kalian, pendeta-pendeta kalian, izinkan kami mengklarifikasi itu. Kami jelaskan ini dasar ayatnya. Kalau Anda salah dalam menggunakan data, ini data yang lengkapnya. Itu tugas kami. Selebihnya, lu yang ambil resiko itu. Lu terima, alhamdulillah. Nggak terima, ya udah lu. Gue enggak, kan gitu jadinya. Utripa udah telah melaksanakan kewajibannya. Kalau bicara telah numpuk pahala dari Allah untuk kita. Dan kelak kalian akan berhadapan dengan mahkamah Allah. Wahai orang-orang kafir, kenapa kamu masuk neraka jahanam? Bukankah telah datang dulu si Ripa, si Anon, si Juma, si Nandar menjelaskan tentang ayat-ayatku kepada kalian? Kalian sok budak. Kalian punya mata, punya hati, punya telinga, tapi kau tidak menggunakan akal-akal itu. Pertanyaanmu hanya sebatas penghinaan untuk menjatuhkan. Kau tidak ambil hikmah dari pertanyaanmu itu. Jawaban-jawaban kau abaikan. Itu menjadi sebab kalian sudah tahu ilmu, kemudian dihianati, ditolak, maka kalian menjadi sebab penyesalan yang tidak ada ujungnya. Alih-alih lebih baik kalian tidak bertanya, kalian tidak tahu ada perdebatan, kalian tidak ada klarifikasi dari Muslim, kalian tidak tahu bahwa ada perjalanan Nabi Muhammad, ada ajaran Rasulullah, tidak pernah dengar ada kemungkinan kalian selamat. Tapi kalau sekarang telinga Anda memungkinkan untuk belajar, mencari ilmu tentang keislaman kepada siapapun dia dimanapun, bahkan hari ini dibuka keran itu, Utripa membuka kalian untuk naik, silahkan tanyakan apapun. Betulkah Nabi kami pedofil? Silahkan tanyakan. Bahwa data yang kalian bawa itu, kalimat mana yang dihilangkan, kalimat mana yang tidak tepat, kami klarifikasi. Betulkah Islam mengajarkan peperangan, kejahatan segala macam, kami klarifikasi. Ayat mana yang ditambahkan oleh teman-teman pembenci kami, ayat mana yang dikurangi, bahasa Arabnya apa bahasa aslinya. Maaf, kami terjemahan bisa jadi tidak tepat. Bahasa Arab kami sekian juta, bahasa Indonesia cuma sekian ratus ribu. Mohon maaf, bisa jadi ada kesalahan terjemahan. Izinkan kami Muslim menjelaskan ini bahasa Arabnya, maknanya bisa lebih ini, lebih cocok ketimbang ini. Kami tidak berkelit, kami tidak bertakiat, tapi itu yang kami miliki. Ya, ambil kesempatan ini. Kalian yang sedang mencari kebenaran, ini momennya. Tanyakan kepada Kang Nandar, kepada Utripa, kepada kami siapapun, kapanpun, dimanapun. Cari peluang itu. Mumpung masih hidup, mumpung umur masih nempel di otak-otak kalian, mumpung masih muda, pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, masa normalmu sebelum tidak normalmu. Kesempatan ada. Tidak minta upah kepada kalian, cukup dari Allah upah kami. Ayo naik. Bentar. Yep, saya membaca ada suatu komenan di YouTube ya. Buat Bang Iwan Rek, izin ya. Buat seluruh umat Islam, izin. Yesus mengeluarkan cairan rupa mani, semua orang Israel melihat Obi Yesus sambil berseru, inikah kerjaan Mesias, Matius 20:22.
saudaraku Islam, jangan tiru langkah-langkah setan dan langkah-langkah mereka yang sedang menyebarkan kabar-kabar bohong. Sekali lagi aku himbau buat saudara-saudaraku Islam dimanapun kalian berada, jangan ikuti langkah-langkah mereka dengan menyebarkan kabar dusta, karena Anda adalah seorang muslim yang nanti ketika dibangkitkan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diomongkan. Saya akan berikan kepada kalian, bukan saya bermaksud untuk membela yang salah lalu menyalahkan yang benar, tidak, supaya kita sama-sama dijauhkan oleh Allah dari murka Allah. Kitab Bible tahun 1928 yang sering kalian bawa itu adalah tidak benar adanya, ya. Lihat di dalam sarapan pagi biblikal Alkitab 1928 ini tidak ada sama sekali, dan ini adalah maka tuduhan di atas jelaslah hanya buat-buatan, secara isi dari nomor ayat juga jelas buat-buatan, suatu tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya dibuat untuk penghinaan saja. Nah, begini teman-temanku ya, ketika Allah perintahkan kita berlaku adil, jangan kalian berharap bahwa kalian itu akan mendapatkan rahmat dari Allah kalau kalian sendiri menyampaikan apa yang tidak benar. Jangan berharap ridho dari Allah. Berdakwah itu tidak boleh disusupi dengan dusta di dalamnya. Makanya Rasulullah itu punya sifat wajib, sidik, dan amanah. Bayangkan loh, 4 sifat wajib Rasulullah itu Sidik, juga amanah, diantaranya sidik, enggak, amanah. saya fokus kepada yang dua. Yang dua ini sidik, amanah. Sidik ini berkata benar, amanah ini dapat dipercaya. Bahkan ini menjadi sifat wajib bagi para nabi loh. Artinya ketika kita mengklaim menyampaikan kebenaran untuk literasi informasi, jangan pernah menggunakan kitab palsu yang tidak mereka akui. Perhatikan, saya di keluarga saya, papa saya itu pernah beli Injil Barnabas. Papaku punya Injil Barnabas dan aku bisa minta sama papaku. Tapi aku nggak pernah pakai Injil Barnabas. Kenapa? Karena Injil Barnabas itu mereka yakini sebagai kitab palsu. Kita jangan menggunakan apa yang mereka tolak. Karena itu sama seperti kita dipaksa untuk terima hadis yang maudhu ataupun hadis yang doif. Kita tidak mau seperti itu. Maka marilah kita sama-sama bersikap adil. Kalau tidak ada seperti itu, jangan diada-adakan, karena khawatirnya kita sama saja dengan mereka menyiarkan kabar-kabar dusta, menjadi asbab tersampaikannya kabar-kabar yang tidak baik. Dan kalau seandainya ada saudara kita yang mengulang-mengulang, itu malah dosa jariah. Ya, jadi seperti itu teman-temanku ya. Kalau mau Termasuk yang berargumentasi, apokrifa itu ya, termasuk yang semua. apokrifa ya. Kalau aku tidak pernah menggunakan apokrifa, aku tidak pernah menggunakan deuterokanonika kalau berhadapan dengan orang Protestan. Aku hanya menggunakan deuterokanonika kalau misal aku suatu saat berdiskusi dengan orang Katolik, karena itu keyakinan mereka. Karena Rasulullah ngajarin begitu. Ketika orang Yahudi minta keputusan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Bukankah tertulis dalam kitabmu? Artinya kita ini suruh mereka beriman kepada kitab yang mereka anggap kitab suci. Rasul kita ajarin begitu. Jadi kita tidak menyerang dengan kabar hoax. Itu tidak diizinkan dan tidak dibolehkan. Jangan sampai niatnya untuk membela agama Allah tapi malah dimurkai oleh Allah. Gitu loh. Nggak usah pakai 1928 itu. Pakai Bible yang mereka pegang aja, hujahnya sudah hancur lebur kok. Nggak penting kita gunakan itu. Gitu ya, aku sudah ucapkan ya, aku sudah sampaikan, dan aku tidak bertanggung jawab tentang apa yang kalian perbuat, karena aku berkata dari diriku sendiri. Karena aku tidak berkata dari diriku sendiri, tapi aku berkata dari apa yang telah aku pelajari. Aku dan Yonatan Nandar 1, Pak Buddha Angon 1, Pak Lord Oreo 1. Begitu ya. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi Dia yang telah mengutus aku untuk menjadi hambanya, untuk memuliakannya dan memuliakan agamanya dan memuliakan siapa yang Dia muliakan. Seperti itu. Lanjut. Saya ulang lagi, teman-teman, seruan sangat bagus dari Hutiripa. Tolong kalian mungkin emosi ketika Nabi kita dihujat, Rasul kita dihujat, agama kita dihujat, Allah kita dihujat. Tetapi kalian balik dengan sesuatu yang tidak ada data, itu tidak bagus. Hutiripa mengingatkan kita, pergunakan apa yang mereka miliki, permalukan dengan apa yang mereka miliki. Jangan dengan kata-kata dusta. Itu yang harus digarisbawahi teman-teman. Ya, jangan Anda ngikutin hawa nafsu, ya, kepuasan
Wah, tidak demikian. Berbuat adillah, karena adil itu takwa, mendekatkan kepada takwa. Harus berkali-kali kita ingatkan. Ya, insya Allah Allah akan balas. Yang jelas Anda bagian daripada orang-orang yang membela agama Allah, ingin mengklarifikasi itu semua. Ya, tapi tentunya saya harapkan waktu Lipa sering mengingatkan kepada kami, belajar dan belajar. Allah suka belajar Quran dan mengajarkannya. Allah suka ya orang yang punya ilmu. Kalau Anda masuk ke ring, musuh Anda adalah Jet Li, atau musuh Anda adalah orang yang punya kapasitas kemampuan karate, pelajari karate. Musuh Anda silat, pelajari silat, kan gitu. Sehingga akan Anda tahu dapat di mana nih kelemahan dan kelebihan yang ada di pihak musuh. Ya, jangan kalian curang. Di oktagon kalian malah nyolok mata orang, wasit dicocok, itu tidak benar. Kemuliaan itu bukan seperti itu. Ya, itu mungkin pengulangan kalimat saya untuk menguatkan saja. Izin saya menyapa Ulad. Assalamualaikum. Ulad. Ulti izin ya menyapa dulu. Yo, waalaikumsalam. Lanjut, Kang Angon. Ya Allah. Terima kasih. Saya lagi membaca tulisan Dr. Yonatan Purnomo ini. Lagi menarik ini terkait tentang perbedaan Chalcedon dan Tertullianus. Ternyata dikatakan bahwasanya Dr. Yonatan Purnomo ini, kata si penulis, adalah Trinitas Chalcedon, tetapi berbeda dengan Trinitas Tertullianus. Wah, ini menarik, tapi ini nanti akan saya pelajari dulu. Perbedaan antara Trinitas Chalcedon dan Trinitas Tertullianus dari penelitinya seorang pendeta Kemual Watulingas SHMTH CSM. Tapi ini saya akan coba pelajari dulu, Bang Angon dari Pak, karena saya lebih tertarik dengan pernyataan akademis dari para peneliti OTEN gitu kan, terkait tentang bagaimana kesalahan terjemahan lembaga Al-Qibul, lembaga Alkitab Indonesia, ada sekitar 6.577 ayat. Tetapi dengan doktrin sola scriptura atau doktrin iman kepada Bible, ternyata terjemahan itu juga menjadi problem, menjadi masalah menurut Dr. Yonatan Purnomo. Tetapi para jemaat atau para lulusan sekolah tinggi teologi, mereka mengimani, ya kan, karena apa? Konsep trisola atau tiga keimanan, yaitu doktrin sola fide, sola scriptura, dan sola gratia, ini memang menjadi salah satu sebagai kandang bagi para domba. Itu sih saya coba akan pelajari dulu. Uniripa lanjut dulu, karena memang ini menarik. Tetapi kalau di level lulusan STT sangat berat mengetahui itu, karena lulusan STT hanya di level dasar. Bahkan lulusan MTH pun masih juga berat gitu kan, karena di level analisis juga penting, dan juga kesalahan-kesalahan dalam konsep teologi juga juga memberikan satu pemahaman yang keliru gitu kan. Makanya terkadang orang dikata tentang filsafat atau filosofi itu pengennya tentang kebijaksanaan, cinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran, tetapi ternyata filosofi di dalam konsep teologi itu malah amburadul gitu kan. Jadi mencoba menghilangkan konsep rasionalitas atau logika. Itu Neripa dan Bang Angon. Lanjut. Siap, saya tunggu ya kesimpulannya dan narasi-narasinya biar kami dapat ilmu. Lanjut, Ti. Ya, jadi alam semesta mempertontonkan kepada kita bahwa semua tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam itu dibantah oleh waktu, dibantah oleh sejarah, dibantah sama kitab mereka, dan dibantah oleh kelakuan mereka sendiri. Aku hanya mengingatkan saja, berulang dan terus berulang. Kenapa? Karena mereka sendiri serius untuk menista. Kenapa kita tidak boleh serius untuk membela? Kita tidak diajarkan untuk membenci mereka. Kita tidak diajarkan untuk menista mereka. Bahkan banyak ayat dalam Al-Quran kita dapatkan, la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Rasulullah sendiri sangat tegas kalau kita zolim kepada mereka. Ingat kejadian Nabi Ibrahim yang tidak mau memberi makan orang-orang kafir. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Bukankah dia adalah ciptaanku? Jadi kita itu bersikap adil. Kita balas hujah dengan hujah, dan kita balas setimpal. Bukan berarti membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu tidak diajarkan. Ingat, hukum hudud itu sudah ada.
Contoh, mencuri itu bukan berarti ketika rumah kalian dicuri, kalian curi balik rumahnya. Tapi Islam ajarkan kalau mencuri itu potong tangan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kalau mata kalian menjadi asbab kalian itu berzina, congkel mata kalian, potong tangan kalian. Itu ajaran Yesus. Sayangnya ajaran ini jarang-jarang dibaca di gereja, nggak tahu kenapa. Di anatema ayat ini, ya, ketika Yesus berkata, akan lebih baik penyesat ini ditenggelamkan dalam lautan tapi diletakkan batu kilang. Tapi ayat ini jarang dibaca di gereja lagi-lagi. Kenapa? Ya di anatema. Kenapa seperti itu? Ya karena bahaya kalau ini dibacakan. Karena agama mereka slogannya kasih, saudara kita Kristen ini. Dan ingat, tidak semua saudara kita Kristen itu adalah orang yang membenci agama Islam. Bisa jadi mereka itu memang tidak rajin ke gereja sehingga tidak dapat doktrin yang menanamkan kebencian terhadap Islam. Kasihi mereka, hargai mereka dengan keyakinannya. Tidak boleh kita mengganggu mereka. Oke, Bonar, kalau janda maka lonte. Wah, berarti setiap janda lonte ya Bonar ya. Wah, inilah pandangan saudara kita Bonar ya. Menurut saudara kita Bonar, kalau perempuan itu janda maka dia lonte. Nauzubillah min zalik Bonar ya. Semoga kau cepat pulang ke rumah Bapak ya, dan diserahkan kepada iblis untuk bertobat. Amin ya Allah. Jahat sekali lisanmu ya. Lisanmu maksudnya pulang kau ke rumah bapakmu yang itu adalah sibilis. Ya, sibilis. Gitu. Ya, semoga kalian Kristen-Kristen yang menonton kami ini sadar betul bahwa apa yang kusampaikan itu nggak bisa terbantah. Nyelekit memang, sakit memang, tapi percayalah, sejarah dan fakta tidak mengenal perasaan kalian. Itu ya. Kalau saya mungkin gini, Ti, kalau ada sesuatu rasa tidak nyaman, narasi orang Anda nggak nyaman, penjelasan orang Anda nggak nyaman, kami menjelaskan Islam Anda kebakaran, Anda merasa nggak tenang gitu kan, itu perlu dievaluasi lagi. Kenapa saya kok nggak nyaman dengan penjelasan orang Islam ini? Padahal dia sebagai orang Islam menjelaskan keislaman. Kalau kami menjelaskan keislaman, ya, bahwa di dalam salib ada setan, ini kan keislaman kami menjelaskan sesuatu. Tapi kalian marah, ya cek lagi. Nah, ketika kami menjelaskan ayat-ayat kalian, ingat ayat kalian itu bahasa Indonesia, terjemahan. Yang siapapun katakanlah yang bisa membaca, bisa mengartikan, memaknai. Kami umat Islam betul di luar kalangan sendiri, tapi kalian sama Kristen pun ketika membaca ayat-ayat kalian ternyata beda, cara pandangnya berbeda. Kalian seakan menyalahkan umat Muslim ketika cara menganalisanya tidak sama seperti maunya kalian. Ingat, ketika sama Kristen pun membaca ayat yang sama, kitab yang sama, yang ada pada kalian ternyata beda dalam cara penafsirannya. Adil terhadap diri dong. Sebagai kami pun juga harus adil terhadap sikap-sikap kami Muslim kan. Makanya pun harus adil di sini. Bisa nggak kalian adil? Iya kan? Kenapa? Karena penjelasan dari Muslim kadang-kadang sejalan dengan orang-orang oten juga, Kristen juga yang membaca kitab Anda. Seakan-akan hanya Islam saja musuh Anda. Enggak. Teman-teman Anda juga musuh kalian loh. Nah gitu tuh ya cara melihatnya. Jadi dewasa, bijaksana, bijak sini, lihat ke kanan ke kiri, belok kanan sen kanan, belok kiri, jangan ikutin gitu loh, jangan bikin masalah. Ya, kebencian kalian itu diperhatikan lagi. Sesuatu yang iblis tergores, ingat iblis itu minta teman loh di neraka itu, dan kalian cenderung mengikuti cara-cara iblis. Dan marah ketika apapun rencana kalian dibongkar. Kan gitu tuh. Ya. Ayo. Ya, kalian nggak perlu marah, emang demikian kok apa yang Anda katakan, Tuhan saya begini. Kami hanya mengulas-ulang lagi. Itu keyakinan Anda, kenapa marah? Itu tuh kalau saya mah ya. Ustadz Pak Loreo mungkin. Ya dikit lagi lah. Ini satu hal ya. Di dalam sebuah literasi, teman-teman jemaat ini terkadang
tidak mempelajari gitu kan, karena kebiasaan setelah pulang dari gereja pulang gitu nyanyi-nyanyi terus sudah selesai, dia beribadat selesai, tapi dia nggak mempelajari tentang sejarah bagaimana ajaran mereka muncul gitu kan. Saya sedang mempelajari tentang ada namanya Kodeks Gigas gitu kan. Ini menarik ini, Bang Angon. Kodeks Gigas ini adalah Bibelnya Silibis. Jadi Bible Lucifer, Kodeks Gigas ini. Apa Ini kan? menarik sekali Cara kalau kita bacanya apa? pelajari. Cara bacanya apa? Silibis. Kodeks Gigas judulnya Kodeks Gigas. Silibis. Nah, jadi silibis. Jadi ternyata di sejarah mereka juga mempunyai Bibelnya Lucifer, Bibelnya iblis gitu kan. Ini menarik ini Kang Angon. Mereka mereka nggak mengerti. Nah seperti ini contohnya, saya coba buka ya videonya. Saya coba lihatkan, ini sebuah manuskrip ya. Besar kan Ti, bagus nih. Nah ini sebuah manuskrip Kodeks Gigas ya. Jadi tulisannya ini memang berasal dari biarawan dan dinyatakan sebagai tulisan iblis gitu kan, Bibelnya iblis. Nah itu. Jadi ini menarik ini Kang Angon, kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, tetapi kata para biarawan atau para gereja itu mengatakan ini adalah Bibelnya iblis gitu kan, ajaran iblis. Makanya wajar seringkali terjadi ada namanya gereja satanik gitu kan, gereja setan. Nah, jadi itu Kang Angon. Jadi banyak sejarah-sejarah yang mereka tidak pahami. Ternyata banyak sekali kodek-kodek yang bukan hanya kodek Vatikanus, kodek yang lain sebagainya. Ternyata ada juga namanya kodek Gigas gitu kan. Kodek yang berasal dari iblis. Jadi benar juga pernyataan Bang Juma, iblislah bapakmu gitu kan. Nah ini mungkin menjadi korelasi yang menarik ini Kang Angon ya. Jadi iya, iblislah bapakmu kan, kata Bang Juma waktu itu kan, di dalam Bible juga ada dikatakan iblislah bapakmu. Ternyata ada Bibelnya iblis gitu kan. Ini menarik. Nah tetapi para domba atau jemaat dia nggak paham kayak gini Bang. Karena apa tadi? Karena kurangnya literasi. Semakin kurang literasi dan hanya percaya kepada pernyataan dari pendeta, itu salah satu pemikiran yang tidak kritis atau tidak kreatif, sehingga yang memunculkan adalah hanya imani saja. Maka saya berharap kepada para domba atau kepada warga jemaat atau teruslah Anda mengkritisi gitu kan ajaran Anda, sehingga Anda bisa menemukan satu jawaban yang sangat rasional. Dan jangan Anda harus Anda langgar dulu doktrin, karena doktrin itu adalah konsep pembicaraan manusia, bukan buatan ilahi. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena memang kalau kita pelajari dari sejarah Bible itu sendiri, manuskrip itu sendiri, banyak sekali penerjemahan yang keliru, banyak sekali yang sisi ayat-ayat sisipan. Belum lagi pernyataan menarik adalah tidak adanya skop atau perikop di dalam Bible. Kalau dalam Bible manuskrip asli tidak ada perikop, skop dan sebagainya. Yang ada, jadi mereka langsung. Jadi cuma dalam LAI saja yang ada perikop dan sebagainya. Jadi itu pernyataan yang absurd gitu kan. Terima kasih. Lanjut Kang Angon. Terima kasih Pak Prof. Masya Allah. Ini Kang Yonat tidur apa ya? Kang Yonat, bangun Mamad Mokondo. Wah, ini makanan ulit itu, Mamad Mokondo kata nanti. Mukondo itu artinya laki-laki yang ingin enak tapi nggak mau kerja. Setahu aku antara Nabi Muhammad sama Yesus, yang nggak kerja tuh Yesus. Nah, Nggak pernah kerja. Ketampol Itu nggak balik pernah kan kerja. lo. Itu nggak pernah kerja. Pengen naik keledai ngambil punya orang, pengen makan minta punya orang, dan hidup dari sedekah, kata Mati Henry. Nabi Muhammad itu mandiri. Nabi Muhammad dari kecil udah kerja. Nabi Muhammad kasih maharnya banyak sama istrinya. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang tidak minta-minta karena haram makan sedekah dan zakat. Jadi yang Mukondo itu justru Tuhan lu. Butuh penyaluran hasrat, minta tolong ya ngambilin. Nggak boleh nggak jadi ngomong. Kalau saya katakan gini teman-teman Kristen ya, biasanya kalau kalian mau menampar
hati-hati, jaga juga rahang Anda gitu kan. Ketika ingin sekali menjatuhkan Islam dengan kata-kata yang seakan itu kata, udah ini pasti mantep nih, Islam pasti hancur. Lupa kitab Anda pasang badan. Ada kekosongan di kitab Anda yang justru ngangak besar. Itu kalian loh. Ya. Dan banyak. Ya, kasus-kasus yang seakan-akan ini adalah kalimat-kalimat negatif yang ada di Islam, ternyata kitab Anda menjelaskan itu. Di keyakinan Anda juga kalimatnya, cuman karena kegoblokan kalian, ketidakpenguasaan kitab kalian terhadap isi di dalamnya, karena kalian datang ke gereja hanya sebatas jalan-jalan saja, tidak ada motivasi seperti kami-kami belajar dan kemudian menguasainya, sehingga kekosongan ada. Ketika di-kick balik, ya kan, serangan balik terjadi, counter attack, kalian kebobolan. Malu kan jadinya. Mokodo betul tiripa itu. Sejarah membuktikan Nabi kami adalah pedagang, seorang hartawan yang banyak. Ketika nikah berapa ratus unta yang diberikan sebagai mas kawinnya. Seorang perjaka loh, nikah dengan janda aja dia memberikan penghargaan kepada seorang perempuan. Bukan Mokondo. Halo, malulah dikit. Mereka nih ya, nuduh-nuduh Nabi Muhammad pedofil. Nih yang pedofil tuh justru kalian tuh. Nih, ini kalian lihat nih. Nah lo, bener kan? Datanya ada kak. Nih. Komisi Prancis ada 3.000 pedofil di gereja Katolik Prancis. Ini baru di Prancis, belum tempat lain. Pantat anak kecil kalian bolongin. Kalian tuduh Nabi kami pedo, padahal beliau menikahi istrinya. Pada zaman itu tidak ada istilah pedo kalau seandainya menikahi anak usia segitu. Nah, sementara yang jelas-jelas pedo itu di gereja kalian 3.000 orang tuh, korbannya ada berapa tuh coy? Itu pantat dilobangin semua apa ya? Tuh, kalian kalau nuduh-nuduh tuh berkaca kalian. Aib agama kalian di tangan aku, sama di tangannya para apologet Islam. Karena kami kaji tuh. Kenapa kami tidak perlu menyerang duluan, karena bagi kami dilarang kami menyerang duluan, dilarang. Portugal 5.000 nih katanya tuh. Masya Allah. Banyak ini data-datanya. Mau datanya nih oke. Kalau aku tuh ya, aku punya satu file khusus untuk kumpulan. Aku kasih di sini agak nih, ya. Satu-satu kita bahas ya. Capek kalian lihatnya nih. Skandal SKS besar-besar guncang gereja Katolik. Ini dari Sindo, dari ini. Penerima Nobel, aduh, tunggu ya. Aku kalau buka satu-satu banyak banget, guys. Banyak banget nih. Penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh lecehkan anak kecil. Deretan kasus Berarti jadi budak SKS pastor. 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan nih. Skandal pelecehan SKS, film dokumenternya dirilis. Vatikan tutupi skandal SKS 300 pendeta nih. Nih ya, Vatikan tutupi skandal SKS 300 pendeta. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak-anak di gereja. 7 kasus pelecehan seksual terbesar gereja. Pastor di Jerman melecehkan ribuan anak. Ratusan pastor di AS melecehkan ribuan anak. Ada ribuan korban. Aku maaf ya, aku nggak tertarik ngambil cuman korban 1, 2, 3 itu aku nggak tertarik. Gereja Texas rilis 286 pendeta. Ini pendetanya 286, korbannya berapa tuh? Satu orang pakai 3 orang dikali itu berapa itu? PBB kecampatikan terkait pelecehan seksual. 4.800 anak Portugal menjadi korban pelecehan. Skandal gereja Chile, saya dilecehkan pastor sejak kecil. Laporan Der Spiegel, 68 tahun gereja Katolik terjerat pelecehan. Penyelidikan temukan 1.000 kasus. Ini baru sedikit ini kalau ya udahlah kita buka aja lah ya, biar enak ya. Udahlah, aku pengen kita tunjukin data aja ya. Kita buka aja semua teman-teman, tapi kalian sabar ya. Karena kalau bukain tuh lama, soalnya aku harus klik lagi. Capek, kebanyakan ini sih, kebanyakan setan sih di situ. Anak kecil pantatnya dilobangin dan dituduh pedofil agama Islam. Memang biadab kalian tuh. Giliran kita pakai data, kalian pakai congortologi. Nih, aku tunjukin data-datanya buat kalian nih. Naik sini, mau kondo sini naik kau. Naik sini. Sorry kalau kami itu korbannya, kami ngambil data yang korbannya banyak, ribuan semua. Ini apa ini?
Nih ya, nih aku tunjukin. Nih. Lihat ya, kalian hitung nih, 200.000 itu kira-kira berapa orang itu? 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual oleh pastor di gereja Katolik Spanyol. 200.000 bro, 200.000. Sikit Yang saya bayangkan mental dia nanti Loti. jadi Ketika predator dia lah, besar, jadi predator. iya. Nih, Betul. pastor di Portugal lecehkan 5.000 anak di bawah umur. Gereja minta maaf, enak kali kalian minta maaf. Minta maaf gereja. Nih, 4.800 korban pelecehan seksual di gereja Katolik Portugis selama 70 tahun. Anjay, ini doyan apa gimana nih? Ya, 200.000 anak dilecehkan pastor, masih Spanyol nih. Kalau Spanyol ini udah tadi. Kita jalan-jalan ke negara-negara lain guys. Ya, aku kumpulin ini, aku kumpulin. Masih ku cari lagi. Masih ku cari lagi. Mana nih? Nah, bahkan ini PBB aja itu nih. Bahkan sekelas PBB aja udah turun gunung membahas ini nih. Lama banget sih, lelet banget laptop aku nih lo, karena kebanyakan ini kayaknya. Aku muak lihat data-data ini, tahu nggak? Setiap aku lihat tuh kayak apa ya, kayak terbayang setan aku. Mana lah manusia-manusia nih menentang kodrat Allah. Mental yang saya pikir itu, mental mereka satu Nih, orang mental ketika mereka nih, besar itu akan jadi apa itu? Akan menciptakan 2-3 orang iya, ucapan berikutnya. ada ribuan korban sejak tahun 1950. Skandal pelecehan gereja Katolik Australia buat heboh. Andainya kok bisa merata ya mereka ya di berbagai tempat, dan itu jumlahnya ribuan semua loh. Dan korbannya tuh pantat anak kecil loh. Kasus pedofilia masif terungkap di Amerika Serikat pada Juni tahun 2002. Padahal kejahatan ini telah berlangsung sejak tahun 97-an. Gila mereka ini loh. Tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba tubuh siswa sekolah pastor di Austria. Tak lama kemudian skandal serupa pun terungkap. Anjay, bejir. Tahun 2011 ribuan anak di Belanda diketahui telah mengalami pelecehan seksual di gereja Katolik Roma Belanda. Ada 800 tersangka yang 800 tersangka. Bejir. Ini kok doyan ini. Tersangkanya 800 orang. Sementara itu lebih dari 300 keluhan terkait kasus pelecehan seksual di gereja Katolik Belgia. Ironisnya sebagian besar dari kasus itu bisa selesai hanya melalui proses mediasi. Kasih musuh bejir. 5 tahun 2015 pengadilan kota Granada Spanyol telah mendakwa 10 pastor Katolik dan 2 pekerja gereja atas tuduhan pelecehan terhadap anak-anak. Bejir. Pada tahun 2017 ini Komisi Penanganan Institusi Terhadap Pelecehan Anak di Australia mendapat pengakuan 4.444 korban dari 1.000 institusi Katolik. Bejir. Ini doyan apa enak? Ini kok doyan apa enak? Kenapa pentat anak-anak yang kalian korbankan? Bejir. Ngeri bejir. Takut adik bang. Takut adik bang. Nah, malah yang lebih ramainya lagi Ripa, ini juga masuk ke dalam jurnal internasional gitu kan, yang diakui. Nah, ini menarik ini. Jadi memang ini sudah dilakukan penelitian ya, penelitian oleh para scholar atau para peneliti. Judulnya itu kalau dalam bahasa asingnya, bahasa Indonesia kita terjemahkan dampak pelecehan seksual anak terhadap sikap terhadap Tuhan dan gereja Katolik. Nah, ini menarik ini. Ini sudah masuk penelitian ya. Jadi memang hal itu terjadi teman-teman Oten ya. Nah, jadi Anda paham sendiri. Bahkan ada juga penelitian terkait tentang hubungan seks antara anjing dan manusia dalam perkawinan yang diberkahi oleh gereja. Ini ada juga. Jadi ini menarik kalau kita bahas. Tapi sayang, kasihan buat kalian. Nggak usah deh. Itu dulu nih. Makanya, jadi mereka menuduh nabi kita pedo, menuduh agama kita cabul, tapi kenyataan dan fakta berkata lain gitu. Saya minta nanti analisa dari Pak Oreo ini aja Ustaz, antum analisa efek mental ya ketika mereka diperlakukan tidak baik, seks mereka
tadi ya, karena mungkin mereka anak laki-laki disodok segala macam, ini pasti kan ada sesuatu. Ini bagaimana nih ya ketika pelakunya ada 8 pelakunya itu. Masya Allah. Ya gimana ya kerangannya? Karena memang kalau level anak ya, kalau kita dalam mempelajari namanya, kalau Uniripa mempelajari namanya psikologi perkembangan anak atau persoalan perkembangan peserta didik, itu bagaimana usia-usia yang di bawah 12 tahun itu mengalami namanya pra-abstrak gitu kan. Nah, jadi kondisinya apabila terjadi hal yang dilakukan dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, maka dia akan mengalami traumatis, Pak Amon. Maka wajar saja mereka akan membalas pada saat nanti dewasa kepada anak lain lagi, anak kecil lagi, karena ada konsep traumatis tadi. Menular kan tadi ya? Menular, penyakit itu menular. Maka muncullah apa namanya dampak wabah lagi bete. Ini yang terjadi, Pak Amon. Betul, betul. Oh iya, ada waktu dulu kasus Saipul Jambul dulu, salah satu psikolog itu pernah bersuara di TikTok, dia bilang korban-korban kejahatan seksual di sekarang ini itu bisa jadi adalah mereka korban dulu dan mereka menjelma besarnya menjadi predator. Kebayang nggak anak-anak kecil di gereja itu pantatnya dilobangin itu besarnya jadi apa? Iya. Minimal mereka jadi hombreng-hombreng lagi kan. Bukan cuma sekedar hombreng, mereka bisa tumbuh menjadi psikopat. Dan itu terjadi kan yang baru-baru ini tuh yang kayak Sister Hong itu kan sengaja buat nyebarin HIV-nya untuk dipakai duburnya. Ngeri loh. Makanya menurut saya dibunuh mungkin lebih baik ya, andaikan mereka habis dipakai. Bagi mereka kalau dengar diksi ini mereka bilang tuh kita kejam, padahal mereka tidak tahu implikasinya lebih buruk daripada ini. Maka dalam Islam kan ada hadis bahwa mereka itu dibawa ke gedung tertinggi lalu dicampakkan di bawah. Iya. Tapi di agamanya mereka sendiri, di kitabnya orang Yahudi sendiri begitu juga hukumannya. Geri loh. Nah, tapi masalahnya, nah itulah kenapa aku bilang, kenapa harus anak kecil yang jadi korban. Itu bukti Allah memperlihatkan kepada kita ketika mereka menentang natur yang Allah izinkan, naturnya mereka tentang, ya sudah kezaliman merajalela. Ngeri banget memang. Anak-anak kecil itu sebentar. Itu kan jijik tapi enak. Ini siapa Habibie ini? Itu Oten Nyamar. Pelaku loh. Dia suka soalnya ada tai-tainya. Anjir. Mereka kan suka itu. Soalnya ada tai-tainya. Dia memperkotakan diri kali ini. Dia ngomong gitu. Itu kan jijik tapi enak. Ini berarti pelaku loh, teman-teman. Kan memang ciri-ciri orang yang masuk ahli neraka itu kan adalah orang yang bau di dunia itu bagi mereka kan enak. Makanya mereka disuruh makan buah zakum. Gini loh. Kenapa Allah hukum mereka dengan makan buah zakum? Karena mereka suka memakan yang jijik-jijik dan mereka menikmati kejijikan itu. Iya, dia kan adaptasi kan, biar mereka terbiasa dengan itu. Iya, karena mereka tuh suka, soalnya ada tai-tainya. Iya. Habib Ilham ini, aduh, kau ini mempertahankan siapa diri sebenarnya kok. Dia tuh Oten. Dia tuh Oten. Jangan ngomong jorok. Lah, memang mereka itu nggak memikirkan bersiran ini. Mereka tidak diajarkan taharah kok. Nih mohon maaf nih, kalau di Islam itu kita wajib ada taharah loh. Di Islam itu ya kita aja tuh sebelum tidur tuh disuruh berwuduk loh. Tahu nggak kita itu? Di waktu kita mau tidur tuh setiap lubang di tubuh kita ini disuruh bersihkan loh. Islam loh, mau tidur aja kita disuruh wudhu loh. Sorry yang lagi makan ya, maaf ya, soalnya aku keceplosan. Bejir. Iya, bejir. Ngeri ya. Oke, yang di YouTube ya, itu kajian sementara dari aku, analisa aku bahwa kalau teman-teman Kristen mengatakan mereka adalah ajaran kasih, justru Qatar sendiri, Qatar yang mengimplementasikan ajaran kasih dengan cara apa? Tidak membalas serang istri. Tapi aku berharapnya malah dibalas sih sama Qatar, tapi kayaknya enggak lah. Soalnya mungkin mereka nggak mau terjadi perang dunia ketiga.
Perang dunia pertama Oten, perang dunia kedua Oten, masa perang dunia ketiga Islam, ya kan? Jadi mungkin mereka nggak tahu lah ya, mereka berpikir di situ atau apa ya, aku nggak tahu lah sketsa yang mereka inginkan Qatar ini, atau karena mereka takut kehilangan dunia sehingga mereka tidak mau berpihak kepada kebenaran dan berpihak malah kepada kezaliman. Allahu a'lam bishawab. Ingatlah umat Islam, kata Allah, kalau menjadikan mereka aulia, maka apa yang terjadi? Allah tidak akan menolong kalian, kata Allah begitu. Ya, seperti itu. Mungkin gitu yang di YouTube ya, yang di YouTube. Buat terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton aku. Buat Marcel Juan ya, Marcel Juan ya, kamu jangan goda-goda aku. Aku nggak doyan berondong loh, aku doyannya om-om. Oke ya, di YouTube. Oke, yang di YouTube. Masa pabrik kecap berubah jadi botol kecap? Kak Asti, buat naik bot kok aku pecat karena kau nggak jawab pertanyaanku ya bot ya. Aku pecat bot jadi asisten pribadi aku di YouTube. Buat Kak Asti, buat teman-teman yang menjadi moderator di YouTube, insya Allah nanti ada tunjangan per YouTubeannya di tanggal 24. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Uni jorok, enak aja aku jorok. Ya, oke yang di YouTube. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you yang di YouTube semuanya. I love you Kak Asti, I love you Kak Asti, I love you teman-teman semua. Enggak, I love you buat kamu Marcel Wan. Soalnya kamu goda-godain. Uni tidak ikut APII, tidak. Karena aku orang yang tidak boleh merendahkan diriku di hadapan. Nggak usah lah. Udah. Bagus Kang Orion nih. Baik kalian korban-korban tusbol katanya naik lah, ya mungkin bisa menyembuhkan kalian di sini. Aduh. Ya? Kalian katakan random bagus nih. Sebenarnya di sini banyak OTT yang sudah jadi korban tusbol pendetanya. Naik sini. Mungkin kami bisa meruqyah kalian ya, sehingga kalian terselamatkan. Kalian bukan pelaku ke depan gitu ya. Kalian tidak terkena penyakit selanjutnya, menciptakan penyakit baru bagi generasi anak bangsa ini. Ya. Ayo naik. Atau juga ada pernyataan tadi bahwa inilah sebab mereka tidak suka ada poligami, itu kan? Artinya di sini menjelaskan loh, kalian ini manusia, kami manusia, kita itu manusia normal. Nafsu itu bagian dari kebutuhan kita, maka nafsu itulah harus dikendalikan, bukan dibuang. Maka ada istilah nikahlah kamu 1, 2, atau 3, 4. Kenapa? Karena kecenderungan kita seperti itu. Giliran ada solusi dalam Islam, ada penjelasan dari Islam, dihalalkan, dibenarkan, Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang merekomendasikan, kalian tolak. Giliran iblis yang melarang, iblis yang menyeru, iblis yang memprovokator kalian, iya kan? Emang kalian tuh iblis sih, bener kata Pak Oreo, kalian tuh bapakmu iblis, bener. Pahit kebenaran, tapi inilah kebenaran. Pahit jamu itu hari ini getir dirasa di mulut, di tenggorokan, tapi insya Allah sejam kemudian, sehari kemudian sembuh, hilang penyakit yang ada di kalian. Ya, maka minumlah banyak-banyak racun jamu-jamu yang kami suguhkan kepada kalian. Ya, banyak ayat-ayat Allah berupa madu, telan, terima. Ya, banyak hal yang negatif yang ada pada kalian, data-data kalian yang semua justru pahit terasa oleh kalian. Tegak, teleg kata orang Sunda. Ya, insya Allah baik untuk kalian. Demi kemaslahatan diri kalian. Satu kalimat yang saya suka kepada pernyataan saya ini adalah, salahkah Islam mengajarkan kepada kalian taat kepada Tuhan? Ada Tuhan di antara kita yang punya ketetapan, ketentuan. Kami mengajak yuk taat kepada Dia. Wa'budullah, sembahlah Allah, terimalah Allah, taatilah Allah, ikuti maunya Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Hidup ini aturan, keteraturan harus ada, maka butuh aturan, ketentuan.
ikutin ketentuan. Sekolah yang hebat itu yang banyak aturan, yang menciptakan kedisiplinan. Islam banyak aturan, banyak kaidah, banyak ketetapan. Itulah yang mendisiplinkan manusia. Kalian membenci itu, kalian tidak suka dengan itu, kalian sedang masuk ke dalam jebakan-jebakan Batman, jebakan-jebakan iblis. Orang yang ingin bebas, lepas tanpa batas. Itu keinginan kalian kan? Sehingga apa yang terjadi? Ya iya. Ya, kalian benci dengan FPI, kalian benci dengan HTI, kalian benci dengan syariat Tuhan, kalian benci dengan hukum Al-Quran. Dalam waktu yang sama juga kalian sedang membenci Taurat. Kan di Taurat juga jelaskan riba, potong tangan ada, mencolok mata juga harus ada, rajam orang yang zina juga ada, gigi ganti gigi ada, semua ada kisosnya. Batasan diri laki-laki perempuan juga ada di Taurat. Mengulurkan jilbab juga, kain kudung di kepala juga ada di Taurat. Yang sedang kalian hianati itu bukan aturan Islam yang milik Nabi Muhammad, bukan. Tetapi dalam waktu yang sama, kalian orang-orang yang ngaku-ngaku menggunakan kitab Taurat di masa lampau perjanjian lama, kalian pun sedang, telah, dan akan senantiasa mengkhianati ketetapan itu. Kalian pendusta, kalian pengkhianat. Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina, orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, kholidina fiha abadan. Kholidina fi, bukan pi, mentang-mentang orang Sunda semua fa di Aku mau orang, ada tebasan orang. Rifa jadi Ripa. Nggak boleh atuh maka judulnya. Iya, nanti saya belajar. Aku kalau ngomong ayah aku disalahin orang mah nggak boleh, Al-Qur'an tuh. Masa fi jadi pi mentang-mentang orang Sunda. Ripa kan fitnah Ripa kumaha eta Ripa orang Sunda teh. Kenapa orang Sunda itu V jadi P? Iya, fitnah jadi fitnah ya. Udah dah terserah. Kenapa orang Sunda kalau ngomong V jadi P? Fitnah. Silakan ya anak-anak bunda, anak-anak gembala bunda, anak domba, anak serigala yang mau bertanya silakan. Tapi sulit kalau udah pakai data nih, sulit siswanya. Saya mau nanya ke antum nih, jujur antum merasa tersanjung nggak? Apa lu istighfar nggak antum? Kalau apa? Saya punya kiai saya ngaji di masjid gitu kan, itu yang nonton yang ada di masjid cuma 10 orang, kakek-kakek semua loh Ki. Lah antum di sini ngobrol dari tadi loh saya pantau 800 700, sekarang 500. Memang cari ilmu banyak. Ini aku udah pernah survei ya waktu Apollo Get Award kemarin. Orang itu ternyata lebih banyak kajian kita. Tapi aku udah buktikan kok, justru yang paling banyak itu nonton debat sama Oten. Soalnya kalau ada Otennya tuh yang nonton rame banget, tapi kalau udah kajian tuh biasanya nonton sedikit. Makanya di situ aku sedih, justru aku sedih sebenarnya Bangun. Aku tuh sedih kenapa? Karena kita umat Islam itu bukan malah meramaikan majelis ilmu gitu, tapi malah seneng lihat orang debat kusir. Padahal sebenarnya kan tolabul ilmu itu fardu bagi kita gitu. Tapi lah, kita tetap aja berbaik sangka aja ya. Allah telah memilih aku mah berbaik sangka sama Allah itu kewajiban. Maksud aku tuh aku nggak terlalu euforia banget penonton rame, karena buat aku justru penonton rame itu saya karena bilang di masjid saya itu cuma 10 orang ya nah kan? Itu dia majelis ilmu orang. itu Nah, sekarang sedikit. kita ditonton oleh orang yang kemungkinannya dari mereka yang 500 inilah yang 600, kemudian mereka Di akan, YouTube aja yang nonton tadi ribuan yang nonton. tuh kan
Betul, kalau saya makin ada kalimat gini di dalam Al-Quran tuh. Jadi Allah berjanji orang yang beriman di jalan Allah, ya kan? Allah akan angkat derajatnya. Semoga kita adalah orang yang sedang diangkat derajatnya. Kita tidak menyadari itu kan, tapi kita sekali lagi. Aku mau ngasih tahu sama Pak Angon. Aku dulu Pak Angon tahu ya. Aku pertama sekali masuk ke grup WhatsApp itu tuh kan ngechat Pak Angon. Pak, jadiin aku muridnya dong. Aku mau belajar jadi apologet. Aku telepon Yonatan Nandar dicuekin. Yonatan cuekin. Terus dimasukin Dewa sama Bang Handi ke grup WhatsApp. Terus aku nyimak terus nyimak. Lama-lama aku belajar. Ternyata ketika kita sudah niatkan kita belajar itu Allah memudahkan. Tahu nggak? Sampai Allah mempertemukan aku dengan orang yang aku cuma bisa tonton di TV tadinya, cuma nonton doang mengaguminya dari TV. Ternyata malah beliau sendiri jadi guru aku gitu. Tadinya aku cuma nonton di YouTube. Aku nggak bisa sebutin karena aku nggak mau beliau nanti jelek namanya, dikira nanti malah kalau dianggap kan aku ini kan agak keras kan, beda kan, bukan ustazah. Aku tuh beliau itu ulama kelas Indonesia yang kita cintai semua. Allahu Akbar. Bahkan beliau sendiri yang ngechat aku. Tadinya aku kaget, aku terkejut. Tapi bukan Pak Lopot kan? Walopot bukan. Dan aku kaget banget tahu waktu beliau ngechat aku, Assalamualaikum Rifa, beliau hadiahkan aku beberapa buku. Terus beliau kuliahin aku sampai doktor. Masya Allah. Bersyukur ya. Terima kasih ya Allah, kau telah turun kepada kami pemimpin-pemimpin penolong yang telah mampu mengangkat menjadi sebab kami banyak pokoknya belajar dari. Kalau memang kita itu, maksudnya aku tuh yakin banget kalau aku hidup itu ya untuk memuliakan agama aku, ya aku akan dimuliakan sama hamba-hamba Allah, karena Allah yang Allah yang mengizinkan hati seperti Bunda Ike. Bunda Ike itu kan beliau jemput aku di Jakarta loh, beliau yang bawa aku sini, beliau yang bayar pengacara 3 dampingin aku waktu dipanggil sama Kapolda Sumut di Ternate dulu kemarin tuh. Beliau bayar pengacara 3 loh buat aku loh. Betul nih Pak Lopot. Allahu Akbar. Coba naikin Pak Lopot. Ini orang tua kami nih. Saya pernah berantem sama beliau, tapi insya Allah. Oh bukan. Pak Ngon ini Pak Lopot ya, bukan. Dia bukan Pak Lopot. Oh, dia nah, nanya. saya kira Pak Lopot. Astagfirullahaladzim. Aku kalau ceritain perjalanan. Habib Lopot. Habib Lopot Ya. betul. Aku kalau seandainya aku ceritain perjalanan aku ya. Tapi gini nih, orang seperti kita ini maksud aku orang yang ngomongnya di depan publik bilang membela agama Allah, itu akan Allah minta pertanggungjawaban dengan dikasih ujian loh. Dan banyak orang yang gagal ujiannya, dan aku termasuk pernah gagal ujiannya, tapi aku bilang gini, aku ambil yang mudah bagi aku aja, yang sulit aku nggak ikut karena aku nggak mau zolim sama diri aku sendiri. Jadi Allah akan semakin kasih ujian. Bang Zuma itu ujiannya berat loh. Ingat kan, istrinya meninggal, dia difitnah, di ini di itu. Yonatan Nandar ini ujiannya juga berat. Artinya tuh mereka kalau mereka udah mulai maju ke medan tempur, otomatis mereka akan tergores, dipenggal, dibunuh. Itu hal yang memang konsekuensi. Makanya jangan sok-sokan bilang aku membela agama Allah kalau hidupnya pengen enak di dunia, jangan, karena justru nggak enak. Jadi orang yang mencoba bicara benar di hadapan publik itu nggak enak. Itu salah satu cara. Siratal mustaqim tuh. Iya. Beda Enak. dia makna sebenarnya dengan apa yang kita harapkan, tapi sebenarnya kan Karena hadiahnya surga bos, bukan kipas angin. Emang dikata orang dapat kipas angin aja kadang manjat pinang susah, dipijak-pijak orang, apalagi kita dapat surga. Jadi nggak gampang. Bahkan separuh badan kita ini mungkin sudah di neraka karena kita berhadapan dengan orang-orang yang memancing hawa nafsu kita, marah dikeluarkan tuh kayak kata-kata dan lisan kita kan tajam. Jadi jangan sangka jadi apologet itu tuh kayak membanggakan buat aku. Dia. Dulu aku bangga jadi apologet, sekarang asal antum tahu semua, bagi aku tuh apologet itu tuh sesuatu yang bukan menakutkan, lebih kayak aduh istighfar deh. Cenderung keplesetnya tinggi itu nanti ya intinya ya. Tinggi banget. Betul. Tinggi, dan sekarang ketika kita salah orang menghujat agama Allah. Betul, kita sekarang mau nggak mau artis lah katakanlah ya, orang yang maaf kata. Lebih tepatnya sih bukan artis sih. Kalau artis itu kan lebih ke entertainer. Mungkin kalau dianggap public figure gitu. Dianggap figur maksudnya itu. Difigurkan orang. Maka setiap kata-kata Uni itu akan dijadikan mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang.
Makanya insya Allah lah saya percaya Ti. Emang betul pepatah mengatakan semakin tinggi pohon semakin besar anginnya. Tapi insya Allah kita berproses sebagaimana pohon ini kan, pohon bambu. Kita mampu ketika angin ke arah kita ikuti. Waduh, yang paling berat tuh saat ini, apalagi saat aku sekarang sendiri kan. Jadi tuh ujiannya tuh bukan ujian kesakitan, tapi ujian tawaran-tawaran kenikmatan dari orang-orang tuh. Uni ta'aruf yo, Uni aku nikahin ya. Itu ujian banget buat aku. Kenapa? Karena pada saat itulah aku merasa bahwa aku ini cari apa sih di dunia. Kalau aku cuman cari kesenangan buat aku sendiri, kayaknya tinggal nikah sama orang-orang kaya yang nanya-nanyain aku kemarin. Yang orang-orangnya aku tahu mereka orang kaya, ada yang pejabat, ada yang orang-orang kaya gitu ya. Terus mereka nawarin, mau nggak aku nikahin Uni, bahkan jadi istri satu-satunya lagi. Tapi aku berpikir begini, karena kalau sudah mulai nanti dunia aku dikasih enak nanti ya, punya rumah, punya mobil, punya usaha gitu, suaminya kaya, ujung-ujungnya aku sibuk menikmati dunia, jadi lupa kalau aku tuh aku harus bertaruh. Mardan, naik Mardan. Oh, ada tantangan dari Mardan nih. Diskusi satu-satu ya katanya. Sok naik. Saya turun. Tunggu. Kalau diskusi satu-satu sama aku tuh harus kredibel. Kalau nggak kredibel nggak bisa. Bertanya aja, jadi murid aku aja. Nah, nanya kalau gitu naik Mardan, minta Ini permintaan. loh, tiap malam umat Islam tuh baca buku segini-gini loh. Tiba-tiba kalian yang nggak baca buku terus mau nantangin kami hatuha. Maaf lah ya. Mending kamu jualan kecap. Kalau awam tuh nanya, tapi kalau berilmu naik buka cam, tunjuk pakai data. Nggak perlu harus kuliah loh ngadepin saya. Yang penting kamu buka cam. Itu tidak pakai berlebihan data. permintaan itu. Naik Pak Mardan. Enggak lah, Pak aku nggak Mardan, minta. saya panggil Bapak loh. Menghormati kamu saya tuh. Aku Yang nggak mengkhianati minta. penghormatan orang. Aku nggak minta mereka harus kuliah, enggak kok. Yang penting mereka baca literasi, minimal kitab mereka baca. Terus mereka berani buka cam, karena kalau bicara tentang kebenaran itu harus berani mempertontonkan diri sendiri. Kenapa? Nanti kalau menghujat kita nggak bisa ngelaporin mereka kantor polisi. Betul. Dan maunya Tiba-tiba mereka aku justru bicara untuk buka menghujat. cam. Iya. Aku malah nyakitin saudara aku yang Islam nanti gara-gara Nabi Muhammad dihujat, aku biarin mereka. Nggak mungkin lah. Ya Mardan, kalau diskusi sama aku dua arah harus siap buka cam. Kalau nggak buka cam mending jadi muridku aja. Selamat malam Mardan. Selamat malam. Oke, selamat malam Pak Argon, selamat malam. Terima kasih Pak, ada bersama Gini, kami. Silakan, langsung Autorip aja dengan Gini, saudara Kak. saya. Sebentar ya. Gini Kak Ripa, aku mau bertanya aja kepada Anda. Menurut ya Anda, hujat Tunggu itu dulu. seperti apa? Sebentar dulu. Kamu bertanya saja ya. Boleh. Oke. Ya sudah. Bentar dulu, aku bikin dulu judulnya. Nama kamu Mardan. Mardan bertanya. Kenapa? Kamu agamanya apa? Saya Kristen Ripa, Oke, Kristen apa? Kristen Katolik atau Protestan? Protestan. Oke. Ingat ya, di sini kan room Islam ya. Tahu kan ini room Islam. Jadi aturannya itu aturan tahu. Islam dan oke. Aturan room Islam ini adalah kami tidak memberikan tempat para penghujat Allah dan Rasul kami karena kami nanti berdosa. Tetapi kami akan izinkan ketika kalian menunjukkan ketidakmanusiaan kalian di hadapan kami untuk biar saudara-saudara Islam kami tahu siapa kalian. Nanti ada sekitar misal kalau kamu menghujat, kami akan biarkan dulu untuk sebentar agar orang seluruh dunia lihat. Tapi ingat, saya tidak menganjurkan kalian menghujat. Karena apa? Karena itu hanya akan melecehkan diri kalian sendiri. Maka harapan saya adalah kalau mau bertanya saja, izinkan saya menjawab. Kalau tidak sepakat dengan jawaban saya boleh ditolak, tapi kalau mau membantah harus pakai data. Saya tidak mau dibantah sama pemikiran kalian yang sama sekali tidak pernah mengerti tentang agama kami, tidak pernah mempelajari agama kami. Jadi catatannya adalah kalau bertanya hak jawab ada pada saya. Sanggup, kalau sanggup silakan, kalau tidak sanggup boleh turun. Kami tidak maksa kalian untuk bertanya. Sudah? Silakan. Sudah, Ripa. Oke. Menurut kamu, Untuk dulu kamu sanggup nggak? Sebentar dulu, kamu sanggup nggak? inilah Sanggup kalau nggak? diskusi. Loh, Saya saya sanggup. tidak diskusi. Sorry, harus kamu bedakan ya. Diskusi dengan belajar itu beda. Diskusi itu ada pembicaraan dua arah antara kamu dan saya. Ya, maka syaratnya harus open cam dan kalau ngomong pakai data. Tapi kalau kamu tidak bisa open cam, tidak pernah belajar, nggak bisa tunjukin data, kamu cuman bolehnya bertanya saja. Ya. Jadi kita tidak diskusi, tapi kamu belajar sama saya. Ini bertanya.
Ya udah, kamu mau Ini kan bertanya, saya oke. Yaudah silakan. Berarti kamu cuman belajar ya, bukan diskusi. Jangan bilang diskusi, tinggi banget itu diskusi. Masa kamu diskusi sama aku? Nggak, Oh, iya. nggak level berarti ya. Soalnya kan aku belajar. Tuti Neng minta naik. Ustadz Neng minta Siapa? naik, coba naikin. Siapa? Neng. Ustadz Saya Neng. Nggak ada minta tuh, nggak ada minta ini, nggak minta ini. Yaudahlah, ini Mardan, Lanjut, silakan. lanjut, Kamu lanjut, bertanya. Pertanyaan pertama, Mardan. Oke, gini Kak Ripa, menurut kamu menghujat itu seperti apa sih? Ya, kita pakai KBBI ya. Loh, jangan di keimanan Anda. Oh, nggak bisa. Jangan kayak Loh, keimanan Itu kan kami kita tidak selalu. bertentangan dengan bahasa Indonesia. Loh, apa sih ini orang? Kamu tanya menghujat itu apa? Saya pakai KBBI. Kenapa? Karena KBBI ini bahasa negara saya. Dan agama Islam tidak bertentangan dengan KBBI ini. Arti menghujat nih. Ya. Kenapa tanya ke Alkitab? Kok Alkitab? KBBI. Tuh kan nggak nyambung kan kamu. Makanya kamu kalau bertanya biar aku yang jawab. Jangan bantah. Bantah aja udah salah. Mana Alkitab? KBBI. KBBI kok dikatain Alkitab. Nih, Oke, menghujat coba. itu ini nih. Duh, makanya aku tuh selalu minta kalian-kalian yang mau diskusi sama aku tuh yang kredibel lah. Soalnya nanti aku ngejelasin bahasa Indonesia lagi nih. Jadi menghujat itu mencaci, mencela dan memfitnah. Itu ya, mencaci, mencela dan memfitnah. Mencaci, mencela, memfitnah. Ya, ini salah satunya di antara arti dari menghujat itu. Nah, sekarang saya katakan, saya tanya sama kamu, ya. Mencaci dan memfitnah, salah satunya mengatakan bahwa seseorang terkutuklah engkau. Itu menurut kau mencaci nggak itu? Memfitnah nggak itu? Mengatakan orang lain terkutuk. Biar aku kasih contoh Memfitnah. apa yang disebut dengan memfitnah. Berarti itu menghujat kan? Menghujat kan itu? Kalau tidak ada data, gini, kalau tidak Loh, ada itu data, itu inilah namanya- orang Kristen nih. Di KBBI dikatakan yang disebut dengan menghujat itu memfitnah. Mengatakan orang terkutuk, kau bilang memfitnah, artinya itu sama dengan menghujat. Kenapa lo Ini kok saya- 8 kali kognitif saudara-saudara saya Kristen ini? Ya Allah. bisa saya Di KBBI, berbicara. kau di sini tidak boleh menjelaskan, kau di sini bolehnya bertanya. Aku yang ngajarin kau. Kalian itu bukan anak kecil loh, udah lansia loh. Di sini sekali lagi ya, aku cuma ngomong 3 kali loh. Aku nggak mau berulang-ulang, capek loh. Dengarkan Mardan Motor, kuping dibuka. Dalam KBBI, hujat sama dengan memfitnah, sama dengan mencaci, sama dengan mencela. Mengatakan orang lain terkutuk itu masuk ke dalam apa? Tadi kau jawab itu memfitnah, kan gitu kata kau tadi. Maka kau adalah penghujat Yesus karena kau percaya dia terkutuk. Tuh, kau yang penghujat bukan aku. Sudah. Silakan kau bertanya lagi. Gini, kalau Tugasmu bertanya, bukan begini itu seolah-olah kamu mau menjelaskan. Kan kau tidak punya kapasitas, tidak buka cam, nggak punya data. Di sini hakmu hanya bertanya, Dek, bukan menjelaskan, Dek, karena kau nggak punya kapasitas, Dek. Kau nggak diizinkan menjelaskan. Kami nggak mau umat tersesat gara-gara kau. Kalau kau mau menjelaskan syaratnya 2, buka cam, pakai data. Jangan begini, begitu. Begini. Kalau udah buka cam baru boleh menjelaskan, tapi pakai data menjelaskannya. Oke, sebentar ya Kak, sebentar ya. Ya. Nanti. Nggak usah kau bilang aku cantik, aku manis. Manis, Ya iyalah. manis apanya? Kau nggak tahu seluruh alam semesta tidak bisa membantah kemanisanku. Kau. Oke, Semut berderet loh di belakang. Iya, kau nggak tahu semut tuh berseret tuh. Nah. Kau nggak tahu kemanisanku itu menggegerkan alam semesta. Apalagi? Nah. Yaudah. tadi kan saya bertanya. Oke, gini, Ya, tadi kita kau diskusi bertanya. ya. Oke, kita diskusi diskusi ya. ya. Tapi penjelasanmu pakai data ya. Boleh. Silakan. Apa tema yang mau kau angkat? Tentang menghujat. Tentang menghujat. Tadi sudah aku tunjukkan KBBI. Kau sepakat nggak dengan KBBI itu? Kalau Gini. menghujat itu artinya itu, sepakat nggak? Kak, saya kan naik ke roomnya Kakak. Bisa nggak saya berbicara sebentar? Karena begini, saya kasih 2 analogi ya. Kata menghujat itu, menghujat gini. Menghujat itu sesuatu yang tidak ada
yang kita ada-adakan itu namanya udah menghujat. Itu kata siapa? Kata siapa itu? Tunggu dulu. Menurut saya seperti Kata itu. siapa? Loh, kau siapa? Ahli bahasa. Bukan saya ahli bahasa. Begini, saya kasih Makanya aku contoh. bilang, kalau Bentar. kau mau menyampaikan informasi terbaru, kau laporkan dulu ke pemerintahan kita, biar atau kampus, Bukan. atau validasi kepada Begini. para sekolah. Kau tunggu dulu. Ini orang menjelaskan arti menghujat menurut dirinya sendiri, lalu menyodorkan kepada kita. Sementara dia rakyat Indonesia yang diperintahkan Sumpah Pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sudah kutunjukkan kata hujat itu mencaci, mencela, dan memfitnah. Tadi kau kutanya, Mardan, kalau mengatakan seorang laki-laki itu terkutuk itu apa? Itu namanya fitnah. Maka di dalam Galatia pasal ketiga nomor 13, kau percaya Yesus terkutuk, maka dengan demikian kau percaya fitnahan kepada Yesus alias kau penghujat. Sudah. Gini maksud saya kakak. Makanya dengar dulu saya sebentar ya. Kalau menghujat atau menghina itu kan sesuatu itu yang tidak ada, yang tidak kita nampak, tapi kita memberitahukan kepada orang lain itu ada, padahal yang kita nggak nampak. Contoh seperti ini, ada seorang Itu pencuri, namanya contoh. bukan menghujat, itu namanya berbohong. Membedakan Bentar. berbohong dengan menghujat aja nggak pandai kau, Bang. Contohnya Kau, gini. aduh, ganti topi, pakai kacamata hitam kau biar sama kau kayak Edis. Membedakan saya menghujat ada. dengan berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak ada atau mengada-adakan sesuatu, istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah berbohong. Inilah malasnya aku. Akhirnya aku jadi turun levelku jadi guru bahasa Indonesia kan. Sebentar, Masa makanya kau pelan-pelan. tidak bisa membedakan? Menghujat itu artinya mencela, mencaci, dan memfitnah itu menghujat. Kalau mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada, itu namanya berbohong. Masa mau ku ajarin juga kau bahasa Indonesia, Bang? Bentar. Ini pula yang mau ngajak Ini aku. maksud saya kakak ya. Saya pun agak banyak orang bilang bahwa Yesus itu mengawini anak keledai, begitu ya. Contoh berzina sama keledai. Sedangkan saya baca di Alkitab tidak ada tertulis begitu. Apakah itu suatu yang penghujatan atau tidak? Menurut kakak itu Oke. gimana? Mengatakan Yesus mencolok pantat keledai itu pertama fitnah. Kedua Fitnah, itu kan? cacian, itu mencela, maka itu disebut dengan menghujat. Paham? Tapi Nah, itu tolong kau menghujat, bedakan menghujat dengan berbohong itu diksi yang berbeda. Makanya kalau seandainya dulu waktu guru ngajarin bahasa Indonesia jangan belanja bakso, belanja soto di warung. Masa aku Ya, yang betul. ngajarin ke bahasa Indonesia? Jangan kayak gitu, capek aku. Mah dibeliin bus ya sama dia, kira. Jadi berarti di situ menghujat, betul kan? Ya menghujat lah. Seperti itu Fitnah menghujat itu. namanya kan? Karena Ya tidak iya. tertulis. Tidak tertulis namun diada-adakan. Oke. Bukan kalau tidak tertulis diada-adakan saya namanya berdusta. Mengatakan Yesus colok pantat keledai dikatakan menghujat karena itu memfitnah dan mencela, Dek. Jadi kalau mengatakan sesuatu yang tidak tadi udah ada paham, itu ya. definisinya sama dengan berbohong. Tolong ya anak-anak Bunda, ayo angkat tangan ke atas dulu. Ada. Berbohong artinya mengatakan sesuatu yang tak ada. Menghujat itu sama dengan mencela. Jadi Oke, akhirnya apa tema aku kita? turun Tema kita apa, downgrade. Kak? Tema kita aku ngajarin anak SD bahasa Indonesia. Jangan ada musik lah, Bang. Kena ini nanti akunku. Berbohong artinya mengada-ada, menghujat artinya itu mencela, memfitnah mengatakan yang nggak pernah dilakukan, itulah perbuatan tercela. Lelah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Tema kita apa kak? Tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah, coba aku sebagai orang yang menghargai engkau ya abangku yang topinya ke belakang tapi nggak pakai kacamata hitam, nggak pakai seragam Edis ya. Aku ingin kau tidak kesusahan menghadapi aku. Jadi aku ingin meringankan bebanmu, maka ku ajak kau mendiskusikan hal yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling kau kuasai. Biasanya itu hal yang membosankan buat aku dan tidak naik ilmuku membahas ini adalah tentang
Kenapa Yesus kau katakan Tuhan? Nah, mungkin itu paling ringan itu tema berulang di setiap komal itu yang Yesus Tuhan bukan. Atau kau yang mana yang Yesus paling kau dipanggil Tuhan? ya mau, atau mau diangkat tema lain? Temaku nanti berat. Kalau temaku ngeri nanti, nggak sanggup kau nanti bang. Kasihan aku nggak mau Jangan menghujat sepelekan orang. dulu orang, Kakak. Jangan dulu Nggak sepelekan orang. menyepelekan. Aku bisa memastikan umat Kristen itu akan kesulitan kalau membahas temaku. Kalau nggak percaya kita buktikan. Oke. Yaudahlah karena kau sepertinya mencelen aku ya kan, tidak mau disepelekan, yaudah kita angkat kritik teks ya teman-teman ya. Oke. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab sama kau bang, sama aku. Kenapa Bible dan Al-Quran dikatakan suci? Kau yang jawab alasannya, aku yang jawab. Kemudian kita diskusi. Lanjut. Tadi kan ketuhanan. Kenapa Katanya Yesus kau nggak mau Tuhan? disepelekan, mau tema yang menakutkan itu, bagi kan otak seluruh alam semesta. Kalau ketuhanan kita bahas ketuhanan dulu. Iya kan Kita aku bahas tadi ketuhanan. bertanya, aku baru menawarkan judul yang paling ringan Iya, itu ketuhanan. ketuhanan. Judul yang biasanya Ketuhanan. dihindari sama apologet Kristen kalian tuh kritik teks. Kau mau yang mana bang? Katanya kau nggak mau Ketuhanan, di ayo. ketuhanan. Ketuhanan. Bilang bertanya tinggi dua arah, kali ya? tadi. Ya iyalah dua arah kalau diskusi, buka cam, nggak ada cerita tutup cam diskusi sama aku, nggak bisa. Diskusi sama aku tidak boleh tutup cam, harus buka cam. Pakai kacamata hitam, Kang. Kalaupun pakai kacamata hitam, seragam edis itu, seragam edis itu. Nanti aku pakai kacamata, kakak bilang buka kacamatanya, kayak Edis TV, buka kacamatamu. Bercanda. Lanjut. Yaudah lah bang ya. Berapa umurmu bang? Oke. Kau panggil abang, kau tetok adekku. Saya tahun 90, kelahiran tahun Kociknya 90. kau, tapi mukanya udah dewasa, udah tua. Gak apa-apa lah. canda. Canda. Ya dek, lanjut dek. Ya dek, lanjut dek. Mengapa Yesus dipanggil? Ya, silakan dek. Siapa namamu dek? Mardan ya? Ini ada bacanya, bisa baca. Ya, Mardan itu nama asli. Enggak semua yang tertulis itu nama orang. Kadang ada yang dibikin dia anak Theos, enggak mungkin namanya anak Tuhan. Oke, Mardan, Anda saudara Kristen kami harapkan Anda bisa sopan diskusi dua arah dengan saya. Anda silakan menjawab apa alasan kitab Anda dikatakan suci. Nanti bagian menjawab itu kenapa Al-Quran dikatakan suci, itu tugas saya. Silakan Mardan, waktu dan tempat saya persilakan maksimal 2 menit buat Anda. Ketuhanan Silakan, nih, Mardan. ketuhanan. Gue pikir mau dia. Aku udah pengen kali bahas kita suci. Kebanyakan ngomong itu, tapi nggak tahu. Bukan, aku pengen kali tema itu. Nggak ada satupun Oten yang mau. Kau lah mau, nggak mau ya udahlah. Pak, Baiklah. Arifa. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Udah. Oke. Karena Yesus pemilik. Pemilik Yesus pemilik apa? surga dan di bumi. Yesus Oke. berkata, kepada aku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi mengapa kami menuhankan Yesus? Karena dia sebagai pemilik. Begitu ya. Udah. 2 menit Kita silakan. baca. Sudah. Ya. Anda bilang, mengapa Yesus dituhankan? Satu, dia dari firman-Nya Allah. Firman menjadi manusia. Kedua, dia pemilik surga dan di bumi. Jadi kami menuhankan dia karena dia paling utama itu, karena dia itu bangkit dari antara orang mati. Begitu. Itulah sebabnya kami menuhankan Yesus. Beda sama keimanan kalian ya, yang saya paham, yang saya pelajari. Jangan masuk ke keimanan saya. Kamu nanti menanggapi pernyataan saya tentang agama saya. Saya menanggapi pernyataan kamu tentang agama kamu. Kamu tidak berhak menjelaskan agama saya tidak berhak menjelaskan agama kamu. Oke, nggak apa-apa. Itulah sebabnya kami menuhankan Yesus. Kamu karena bertanya dia saja. penguasa. Oke, karena dia sebagai penguasa. Yang Jelas pertama Yesus karena dia mengatakan penguasa ya, kuasa. karena dia penguasa ya. Iya, penguasa. Ya, kepada aku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi itulah sebabnya kami menuhankan Yesus, bukan sebagai pencipta. Begitu. Jadi begini. Ini saya bertanya lagi kepada kakak ya. Oke. Menurut kakak seperti apa wujudnya Allah itu? Yang kakak percaya Allah itu? Oke, udah, kalau udah bilang udah, biar kita nggak potong-potong. Sudah. Oke, Udah. kita besarkan ini ya. Teman-teman, saudaraku Mardan,
di mute dulu bro, biar enak kita, biar salam kepada istrinya ya, bilang sama istrinya, doakan abang Dek kepada 3 Tuhan kita, semoga abang diberkati. Coba bilang sama istrinya dulu, tapi di mute ya. Eda, doakan suamimu ya, dia berjuang membela kehormatan Tuhan kalian ya, yang 3 itu. Nggak tahu lah apa bisa dibela, tapi kayaknya nggak bisa. Oke. Nih ya, Bang Mardan mengatakan begini saudaraku. Kata Bang Mardan, dia menyembah Yesus karena Yesus mengaku berkuasa di bumi dan di surga. Itu kata Bang Mardan. Ternyata Bang Mardan juga harus ingat, bukan hanya Yesus yang mengaku menguasai bumi dan surga. Ini nih, Lukas pasal 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Nah, yang pertama, ternyata kriteria menuhankan Yesus itu sama persis seperti iblis yang juga berkata. Nah, kalau Yesus dituhankan karena dia mengaku penguasa, harusnya iblis juga adalah Tuhan menurut statement Bang Mardan sendiri. Yang kedua, sungguh sangat lucu ketika ada klaim bahwa Yesus itu penguasa di bumi dan di surga, ya. Kenapa begitu? Karena ternyata kalau dikatakan Yesus berkuasa di surga, ini agak cukup aneh. Karena Yesus ternyata terbatas izinnya di surga. Dalam Markus pasal 10 nomor 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa ia itu telah disediakan. Masa adat penguasa surga tidak berhak memberikan tempat duduk di surga? Itu namanya bukan penguasa, namanya itu namanya adalah pejabat surga, kata Gumasa, ya. Dia tidak berhak memberikan. Itu yang kedua jawaban saya. Yang ketiga, kalau Allah berfirman bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, maka pembuktian bahwa Dia pencipta langit dan bumi itu ditunjukkan oleh bagaimana yang diutus Dia, Muhammad ibnu Abdullah, betul-betul menjadi penguasa di dunia. Karena memang Nabi kita pernah menguasai dunia ini. Kenapa? Karena agama Islam pernah tersebar ke dunia, dan agama Islam pernah menjadi agama yang berkembang, dan bahkan Nabi Muhammad pernah menjadi khalifah tertinggi jabatannya ketika menjadi rasul. Sementara Yesus mengaku pemilik atau penguasa dunia. Jadi ketua RT aja nggak pernah. Itu namanya PHP, ya. Nah, jadi ada 3 jawaban membantah bahwa Yesus adalah Tuhan dengan parameter Dia berkuasa di bumi dan di surga. Lalu saya akan menjawab pertanyaan saudara kita. Seperti apa bentuk Tuhanmu, Rifa? Bentuk Tuhanku adalah begini nih. Ya. Ini bentuk Tuhanku. Karena kami orang Islam, kami kalau berkaitan tentang Allah tidak keluar dari otak kami, tapi wahyu yang harus kami lafazkan. Baik, saya akan menyatakan bagaimanakah bentuk Tuhanku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dia pencipta langit dan bumi. Fatirus samawati wal ard. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar. Ketika aku percaya ini firman Tuhan dan aku beriman kepadanya, kalau aku katakan Tuhanku seperti roh, seperti merpati, seperti manusia, maka aku seorang pendusta. Maka bagaimana Allah? Allah laisa kamitslihi syai', tidak semisal dengan apapun. Seperti itu. Silakan kamu tanggapi. Dan sekarang giliranku menjelaskan tentang konsep ketuhanan Islam, ya. Jadi konsep dan Tuhan itu berbeda. Konsep adalah informasi dari pikiran manusia
atau abstraksi dari pikiran manusia yang dijawantahkan menjadi kata-kata, ide, gagasan, gambaran, disebut dengan konsep. Maka konsep itu tidak bisa Allah terkonsep, karena Allah adalah Tuhan yang transenden atau Tuhan yang laisa kamislihi syai'un, beyond logic. Tidak tahu kami umat Islam bagaimana bentuk Allah, karena kami dijelaskan tidak ada yang semisal dengan Allah. Artinya tak ini kan dengan makhluk Allah, tidak ada yang sama. Nah, kemudian konsep ketuhanan dalam agama Islam itu tidak melumpuhkan akal, tidak memperbodoh diri, tidak mematikan hati nurani. Konsep agama Islam itu adalah tauhid. Tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran sebagai konsep, karena Al-Quran bukan konsep, tapi Al-Quran adalah wahyu. Yang ada adalah Allah menjelaskan sifatnya kepada kami, lalu tertangkap oleh stimulus kami, telinga kami mendengar. Apa yang kami dengarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu wahyu, informasi masuk ke dalam telinga kami, direspon oleh kognitif kami, masuk ke dalam kortek kami ini, maka keluar berupa konsep yang disebut dengan tauhid. Kenapa dikatakan konsep tauhid itu? Karena itu cara menuhankan Allah. Bagaimana cara menuhankan Allah? Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak percaya kepada ilah manapun di muka bumi ini kecuali hanya ada Allah. Inilah konsep. Nah, dan konsep ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di berbagai macam hadis. Wajar tidak ada kata tauhid dalam Al-Quran sebagai konsep, karena Al-Quran bukan konsep, tapi Al-Quran adalah wahyu. Maka pertanyaanku kepadamu, saudaraku, ya, apakah Tuhan itu bisa mati? Silakan dijawab dan tanggapi penjelasanku. Buka cam. Oke. Buka cam. Iya, apakah Tuhan itu bisa mati? Ya, Tuhan tidak bisa mati. Di situ yang mati kemanusiaannya, bukan Tuhan yang mati. Tuhan tidak bisa, atau Allah itu tidak bisa mati, tapi kemanusiaannya, kedagingan yang mati. Dan Anda bilang tadi, mengapa kami menuhankan Yesus ini? Anda cari nanti data di Alkitab ini, bahwa tidak ada seorang manusia yang dapat berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka di Matius 28, ya. Di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, di situ kami menuhankan, karena Dialah pemilik. Begitu ya, Dia pemilik segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah kami menuhankan Dia. Karena yang saya pahami, kita buka di keluar, di mana itu, di keluar di Roma, ya, kalau nggak salah. Karena kita beda pemahaman kata Tuhan itu, ya. Di sini saya buka, kita buka 1 Korintus 8 ayat ke-6. Di sini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan. Di sini ada satu Allah dan satu Tuhan. Jadi jangan Anda samakan keimanan Anda dengan keimanan kami orang Kristen. Kami ada perbedaan antara Allah dan Tuhan. Begitu ya. Jangan, kalau kalian itu mau sama atau tidak, ya terserah Anda, tapi kami berbeda. Kami berbeda dengan kata Allah ini dan kata Tuhan itu, kami berbeda. Tetapi tidak bisa dipisah. Begitu ya. Itu yang saya pahami. Udah? Jadi di sini tadi kakak, belum. Itulah tadi menuhankan Yesus. Kakak buka di situ di surat An-Nahl ayat 51. Di situ saya bingung, sangat bingung sekali ya. Sebentar ya, di surat An-Nahl ayat 51. Bunyinya seperti ini kakak. Saya buka dulu ya, sebentar ya. Aduh, ada musik. Kalau ada musik di mute, Bang. 51.
Kalau ada musik di mute dulu, Bang. Tanya bilang. Sebentar. Begini, saya belum ada. Bentar, ada Mana? musik. Bang, tolong kalau ada musik menjauh dari musik, Bang, biar kita aman. Memang ada tetangga, ada musiknya. Cuman Oh ya udahlah, lanjut lah. Aduh, mudah-mudahan nggak apa-apa. dengar suaranya. Lanjut. Tetangga sebelah. Iya, lanjut aja. Nggak Oke, apa-apa. kakak buka di situ di surah An-Nahl ayat 50. Udah saya Coba buka. bukakan di situ, Kak. Karena Udah saya saya pun buka. dapat. Sudah saya Oke, buka. bunyinya seperti ini, Kakak ya. Saya baca bunyinya. Oke, bunyinya seperti ini. Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan." Begitu ya. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan. Jadi pertanyaan saya, itu Tuhan yang mana lagi itu, Kakak? Tuhan yang mana lagi itu menurut Kakak gitu? Coba dijelaskan kepada saya. Terima kasih. Oke. Kita besarkan ini. Perhatikan baik-baik, Ardan, karena kamu tidak menanggapi pernyataan saya tadi, sanggahan saya terkait tentang Tuhanmu yang katanya berkuasa tadi, itu tidak disinggung sama sekali ya. Saya pikir kalau diskusi itu kita saling menyanggah, saling menunjukkan gitu loh, bukan malah mendiamkan saja. Itu baru diskusi yang maksudnya berisi gitu loh. Tadi kamu mengatakan bahwa Yesus itu, saya tanya sama kamu, Tuhan itu bisa mati enggak? Enggak bisa mati, tapi yang mati kemanusiaannya. Dan kamu tidak menanggapi Yesus yang tidak berkuasa di surga ini, kamu tidak tanggapi. Saya belum mendapatkan jawaban juga tentang ini ya. Ya, nanti tanggapi ya Ardan ya. Nah, terus saya tangkap lagi pernyataan kamu bahwa Tuhan itu tidak pernah mati. Coba baca ini Ardan. Ya, kamu baca 1 Korintus pasal 11 nomor 26 Ardan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nanti kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan ini berbeda pemahamannya dengan saya, kamu jelaskan apa beda Tuhan dengan Allah ya. Kan kamu bilang, jangan menyamakan cara perspektif kita tentang Tuhan dalam Islam dan Kristen. Saya nggak pernah menyamakan. Tapi setahu saya kata Tuhan ini secara etimologi dan terminologinya dipercaya sebagai pencipta langit dan bumi. Mungkin bagimu Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Nanti kau jelaskan apa beda Tuhan dan Allah. Dan kau tunjukkan data. Kehendakku sendiri. Aku ulangi ya, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, Ardan. Jadi kalau Anda mengatakan tadi bahwa Yesus ini dituhankan karena Dia memiliki kuasa, pengakuannya begitu, itu pengakuan makhluk yang mengaku Yesus yang baru bangkit mati 3 hari kemudian ngaku-ngaku sebagai orang yang memiliki kuasa, sama seperti iblis yang ngaku-ngaku pemilik kuasa juga. Iblis ketika mencoba Yesus juga ngeklaim segala kuasa telah diberikan kepadaku. Tiba-tiba ada makhluk yang baru mati minta ikan goreng, ngaku-ngaku juga pemilik kuasa. Kalau anak Bunda Maria sebelum mati itu justru bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah kamu mau mengatakan Yesus ini justru diberi kuasa setelah mati dan bangkit? Berarti sebelum mati dan bangkit Dia itu bukan Tuhan gitu, baru Dia jadi Tuhan setelah mati gitu. Agak banyak nih permasalahan nih. Pokoknya banyak kali masalah umat Kristen dulu. Kalau Islam tuh nggak ada masalah. Sekarang saya jelaskan. Makanya Mardan, waktu guru bahasa Indonesia ngajar, jangan cabut makan soto di warung Teh Nini. Nggak bagus. Makanya jadi susah belajar bahasa Indonesianya. Masa gitu aja nggak paham? Padahal itu bahasa Indonesia yang baik dan benar loh. Besok-besok janganlah pergi ke Lapau Teh Nini kalau lagi belajar bahasa Indonesia. Jangan kabur-kaburan ya waktu sekolah, yang nggak bagus. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini isnaini innama huwa ilahu wahid. Innama huwa ilahu wahid fa iya farhabun.
Sekali lagi ya. Ini bahasa Arabnya, Ardan. Ini bahasa Arab. Wa qala Allah, dan Allah berkata, la tattakhizu. Nah, jangan menyembah kepada ilahaini isnaini. Ardan, di Islam itu jangankan nyembah 3 Tuhan, Ardan. Nyembah 2 Tuhan aja nggak boleh. Ya Ardan ya, apalagi nyembah 3 Tuhan. Poligami istri nggak boleh, poligami Tuhan boleh. Innama huwa ilahu wahid fa iya farhabun. Nah ini dia, fa iya ya farhabun. Kata Allah gini, dan Allah berfirman, wa qala Allah, la, jangan, tattakhizu, bertuhankan 2 Tuhan, ilahaini isnaini, jangan menyembah 2 Tuhan. Innama, sesungguhnya, huwa, yaitu Allah, ilahu wahid, Tuhan yang satu. Gitu. Jadi huwa itu adalah Allah, merujuk kepada Allah. Ya. Tidak ada kami umat Islam mengatakan huwa itu adalah Tuhan selain Allah. Karena di sini Allah sedang mendikte kami untuk mengulangi kalam mulianya, mengatakan karena Al-Quran ini akan kami baca, akan kami ajarkan lagi ke anak kami. Kami diperintahkan mengatakan kepada anak kami, kepada seluruh umat Islam, Al-Quran yang kami baca itu kami pahami maknanya, lalu kami ajarkan huwa Allah, huwa ilahu wahid. Masa kayak gini aja diajarkan? Masa aku harus mengajarkan dan Allah berfirman? Jangan, kan nggak mungkin. Di situ kan Allah yang berfirman, Kakak. Coba baca baik-baik, Min. Itu Iya, kan firman Allah Allah. berfirman. Kan? Betul, Allah berfirman. Dia kan berkata. Iya. Dia berkata Iya, kepada hamba, janganlah kamu menyembah 2 Tuhan. Begitu katanya kepada hambanya. Gini Ardan, Sesungguhnya. kalau Ardan gini ya, kalau saya membantah kamu pakai dalil kitabmu ya Ardan, kalau kamu membantah dengan ketidaktahuanmu, saya nggak terima ya. Gini loh, kalau saya bilang ke anak saya tekankan lagi supaya kamu lebih paham. Saya ingin anak saya mengatakan kepada temannya bahwa ibunya manis. Lalu saya ajarkan anak saya tepat seperti yang saya katakan. Ya, katakan kepada temanmu, ibuku manis. Aku apakah mengatakan ibuku yang manis? Bukan. Aku mendiktekan anakku supaya mengulangi perkataanku. Maka anakku akan menghampiri temannya. Bukan seperti itu, Kakak. Ardan, kau Kristen Bukan atau seperti Islam? itu, yang Tunggu dulu. Yang Islam di sini Saya siapa? Kristen. Yang Islam di sini siapa? Yang sini Islam banyak lah. Yang namanya rumah. Yang kau diskusi ini yang Islam siapa? Kau Islamnya atau aku? Kalau kau di sini orang Islam, kau yang lebih belajar Islam dan kau membantahku dengan linguistik, dengan ilmu, nggak apa-apa aku terima. Kau membantahku dengan ketidaktahuanku, dengan terjemahan. Al-Quranku bukan kitab terjemahan. Kami nggak sebodoh itu, Ardan. Tidak ada satupun. Bentar dulu, aku inilah kenapa aku berikan standarisasi itu, yang berdiskusi dengan aku itu harus kredibel. Aku nggak mau kayak gini guys, aku nggak mau berbantah-bantahan tentang terjemahan dan tidak mau berbantah-bantahan dengan ketidakpahaman dia, karena itu aku membodoh-bodohi diriku sendiri. Tapi kalau kau kayak aku tadi, aku bantah kau bukan dengan pemikiranku loh, aku bantah kau dengan kitab kau. Di kitab kau tertulis Yesus tidak berhak memberikan tempat duduk di surga, tetapi hal duduk di sebelah kananku. Ini aku pakai dalil membantah. Kau membantah dengan ketidakpahamanmu. Ya, Kau paksakan aku menerima pahaman kau yang keliru itu karena terjemahan. Sementara aku belajar bahasa Arabku, belajar ilmu nahu sorof. Tiba-tiba kau paksa aku ikut terjemahan yang kau salah pahami. Aku sudah jelaskan. Pertama wahyu turun itu adalah Iqra. Artinya kami diperintahkan untuk membaca dan mengulangi Al-Quran. Dan itu berlanjut sampai wahyu terakhir turun. Maka Rasulullah itu mendapatkan firman dari Tuhan. Harus didiktekan ulang, kemudian diulangi kembali. Lalu kau nggak terima. Nah, ketika kau tidak terima, kau pakai ilmu jawab aku, bantah aku, bukan pakai ketidaktahuan kau. Ini melecehkan aku sebagai mahasiswi ini. Kok kau pula yang membantah tanpa dasar ilmu? Kecuali kau bantah pakai Al-Quran lain. Di Al-Quran lain tertulis Tuhanku ada 2. Ini kau perkara terjemahan kau salah paham, kau pula paksa kesalahpahamanmu sama aku. Ini namanya pelecehan ini. Kok bukan? Kau tadi udah aku jelaskan, ya? tidak ada di situ Allah 2. Huwa itu merujuk kepada Allah. Lalu kau bilang, tidak. Bukan dari ketidaktahuan kau, bukan dari data.
Ini merendahkan sekali diskusi Makanya kayak bisa gini dengar nih. saya sebentar. Bisa Aku dengar saya tadi nggak sebentar. Gini peka, ya. kan kau tadi bilang gitu. Menurutku tidak, bukan menurut ulamaku, bukan menurut linguistik, bukan menurut ilmu filologi, tapi menurut kau yang baca terjemahan Quran. Kau paksakan pandanganmu sama aku, aneh. Ya gini. Itu kan yang berfirman itu kan Allah kan? Betul, Yang terus? berfirman itu kan Allah. Betul, kan? terus? Dia mengatakan kepada hambanya. Dia mendikte, Betul kan? dia mendikte. Makanya kau baca kitab nih kau baca nih. Inilah kenapa orang Kristen ini gagal paham tentang Tuhan, karena mereka tidak mengerti apa yang disebut dengan Nabi. Sebelum kau masuk ke agamaku, ku ajarkan kau paham tentang Nabi dalam kitab kau. Makanya kau buka bilangan nih 18 ayat 18 nih. Jangan cari ke situ, Kakak. Oh, nggak ada kau hak Anda mengatur-ngatur aku. mencatat Tunggu, aku bukan orang yang bisa kau atur. Di sini yang mengatur jalan diskusi itu aku, karena yang mau diskusi sama kau tuh aku yang merendahkan diriku mau diskusi sama kau. Bukan kau Iya, yang Kakak. memberikan syarat. Hei, aku menjawab ini Kalau supaya saya kau paham. bertanya, ya, kalau saya Aku bertanya tidak mengikuti dengan aturan iman, kau, Kristen. Aku ini mengikuti aturan komal Sebentar, ini. sebentar. Bahwa kalau bicara itu pakai Iya. data. Kok aneh dia ya, pula yang kalau ngatur aku kita. bertanya, kalau aku bertanya ke Dalam orang yang nggak ngerti kitabnya sendiri. Definisi Nabi aja kok ngerti nih. Ulangan 18 ayat ke-18. Ini definisi Nabi nih. Dengarkan baik-baik kok adu-adu. Inilah kau datang diskusi bukan untuk dapat ilmu, tapi kau memaksakan pendapat kau yang keliru tentang agamaku. Nih kau tengok nih. Baca kitabmu nih. bukan. Kau Saya tengok sangat ini. bingung. Saya bicara Ya, tentang bagaimana definisi Nabi dulu, biar kau paham nanti. Dalam Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku. Ngerti nggak kau itu maknanya? Bukan Tuhan kau menjelma jadi daging masuk di mulut orang-orang. Jadi di sini dikatakan Tuhan itu meletakkan firman-Nya di mulut Nabi. Maksudnya apa? Nabi ini menjadi wakil Tuhan untuk menyampaikan firman. Jadi perkataan Tuhan itu didiktekan. Kalau Tuhan pengen kami bilang apa, itu yang harus kami ulangi. Nah, ketika Allah menyampaikan firman-Nya seperti ini, makanya aku berikan analogi tadi. Aku ingin anakku mengatakan kepada kawan-kawannya di sekolah bahwa aku adalah ibu yang paling cantik di muka bumi ini. Maka aku ingin dia bicara seperti yang aku mau. Maka kalimatnya aku yang buat. Aku sampaikan ke dia. Apa kataku? Aku adalah ibu yang paling cantik. Jadi anakku mengulangi perkataan, ibuku adalah wanita yang paling cantik. Diulangi sama temannya. Artinya kau kurang ajar kau. Kau yang minta diskusi sama aku, kalau aku menjawab agamaku kau ketawa. Nggak ada sopannya kau Kristen. Orang Kristen ini emang adab nggak ada, Bukan, ilmu nggak bukan. ada, sok paten pula. Kau yang minta izin sama aku diskusi, kuturunkan harga diriku diskusi sama kau yang aku nggak tahu kau ini pernah sekolah di mana. Tapi ketika aku menjelaskan agamaku kau ketawa. Giliran kau banyak bicara di sini kau minta didengarkan. Kenapa Kristen-Kristen ini nggak ada adab Karena nih? yang tadi, bentar. Aku Karena yang menurunkan tadi, levelku, mau diskusi sama kau. Selama ini aku selalu memberikan syarat diskusi sama aku tuh harus kredibel biasanya. Minimal ngerti KBBI. Kau yang nggak kutanyakan kau pernah kuliah di mana atau tidak, karena menghargai kau sebagai makhluk Allah, kuizinkan kau diskusi sama aku. Rendahkan, kuturunkan harga diriku. Biasanya levelku ini pendeta kau. Ternyata pas kalau kujelaskan gitu- agamaku kau ketawa. Emang nggak sopan kalian. Bukan Kalian saya ini nggak butuh ketawa. ilmu. Kalian itu Benar, tidak Kak. butuh Bukan benar saya dan salah. Yang ketawa. kalian butuh adalah memaksakan Kakak kekeliruan ngomong kalian terus. terkait agamaku. Ya aku di sini narasumbernya. Kakak ngomong terus. Aku narasumbernya Tapi bukan kau. Bisa Nggak kasih bisa saya kau ngomong diskusi sedikit? karena kau Oke, penipu. oke. Kalau nggak bisa saya turun. Kalau nggak bisa saya Turunlah. turun. Emang ada aku paksa kau diskusi sama aku. Udah rendah harga diriku diskusi sama kau ini. Tadi udah aku bilang, syarat diskusi sama bunda gembala kalian yang manis ini adalah kredibel. Kredibel itu buka cam sama pakai data. Kau membantah bukan pakai data tapi pakai congortologi. Udah kurendahkan harga diriku loh. Jangan kau pikir kuliah tuh nggak bayar apa? Capek-capek aku siang malam buta baca buku ini, tiba-tiba kau nggak baca apa-apa, kau membantah dengan ketidaktahuan kau. Giliran aku menjelaskan kau ketawa-ketawa lagi. Nggak ada sopan-sopannya anak-anak Teos ini loh. NPD-nya akut. Kalau diskusi sama Unirifa itu beradab. Aku bukan perempuan yang ditampar pipi kiri kasih kanan. Nggak perlu berlemah lembut kepada kalian yang merendahkan ilmu pengetahuan. Aku berpihak kepada ilmu. Udah aku beritahu tadi. Kalau awam nanya aja bos.
Kalau awam nanya aja bos, aku nggak mau merendahkan kalian bos. Minta aku mau diskusi, buka cam, diskusi sama aku. Udah aku izinkan, nggak pakai data, nggak pakai kredibilitas, nggak ngaku pendeta, nggak ngaku penginjil. Ku rendahkan harga diriku, turun derajatku. Udah aku hinakan diriku dengan diskusi dengan orang awam. Tiba-tiba cengengesan nggak pas aku menjelaskan agamaku. Memang hantu belau lah orang Kristen ini rata-rata. Pantas kalian diusir sama Yesus. Si iblis lah bapak kalian. Orang yang menginginkan kematian Yesus saja bapaknya iblis, apalagi yang menikmati kematian Yesus. Diajarin Islam malah cengengesan. Aku kalau jadi dosen kayak gitu, kuludahi muka anak murid-muridku yang kayak gitu loh. Ku drop out dia, blacklist. Kau diajarin bapak kau aja sana pulang. Capek kita ngajarin dia, cengengesan, dia pula yang mau membantah kita. Bantah pakai data. Kalau aku dari tadi tidak membantah pakai pikiranku, ku bantah pakai dalil kitab kau. Kau bilang Tuhan kau berkuasa. Pernah nggak jadi RT? 33 tahun lamanya. Sedangkan di surga aja dia nggak berhak memberikan tempat duduk, kau pula bilang dia berkuasa. Makanya aku bilang, orang yang mengatakan dia berkuasa itu salah satunya iblis. Maka iblis itu mampu menjadi terang dalam kitab kau. Bangkit-bangkit, lapar-lapar minta makan, ngaku-ngaku punya kuasa. Sedangkan anak Maria mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, padahal bisa membangkitkan orang mati. Kalau cuma ngaku-ngaku berkuasa, aku juga bisa. Hei Kristen, aku diberikan segala kuasa kepadaku, sembahlah jempol kakiku. Kalau ngaku doang bisa, buktinya. Kalau Allah pembuktian kekuasaannya dengan terbukti Nabi Muhammad berkuasa di dunia, utusannya aja berkuasa di dunia, jadi panglima perang, naik kuda nggak dibantuin. Tuhanmu berkuasa, naik kuda aja dibantuin. Ku tempeleng ganteng kau nanti. Udah kuturunkan harga diriku loh. Ini ulamaku kalau nonton marah mereka ini. Rifa, kenapa kamu rendahkan dirimu dengan menghadapi orang-orang tolol itu? Karena aku ingin menghargai kau sebagai manusia. Kupikir kau mau belajar diskusi, nggak apa-apa naik ke atas. Diajarin Islam cengengesan. Wah, kusiram pakai air cabai mukamu nanti. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.